Sebelum naik ke meja operasi, saya menemukan bahwa ibu mertua saya telah membatalkan paket pasca melahirkan seharga 170 juta rupiah untuk pergi berlibur ke Korea Selatan. Saya pura-pura tidak tahu sampai hari mereka kembali. Sore ini, di tengah kota Jakarta yang mulai diguyur gerimis awal musim, saya ingin menceritakan kepada Anda kisah hidup saya sendiri. Kisah tentang seorang wanita di bulan terakhir kehamilannya yang mengira memiliki suami, rumah, dan keluarga, tetapi ketika menoleh ke belakang, ia baru menyadari bahwa yang ia miliki hanyalah sebuah kehangatan rumah yang dibangun di atas kesabaran. Nama saya Kinasih, 32 tahun, bekerja sebagai auditor internal di sebuah perusahaan distribusi barang konsumsi. Pekerjaan saya sepanjang tahun berkaitan dengan angka, dokumen, laporan, dan audit yang tampak kering. Mungkin karena itu, saya hidup dengan cukup berprinsip, suka melakukan segalanya dengan jelas dari awal hingga akhir. Namun anehnya, dalam urusan keluarga, saya pernah menjadi orang yang lebih percaya pada perasaan daripada akal sehat. Saat itu saya sedang hamil di bulan terakhir. Perut saya sudah begitu berat sehingga membawa diri sendiri pun sulit. Hanya berjalan beberapa langkah saja punggung saya sudah pegal dan kaki kesemutan. Saya tinggal bersama suami saya, Baskara, dan ibu mertuanya, Ibu Sumi, di sebuah apartemen di Tangerang Selatan. Apartemen yang 6 bulan sebelum menikah, saya tanda tangani sendiri surat pembeliannya dengan uang tabungan saya dan tambahan dari orang tua saya. Dari luar, semua orang bilang saya beruntung. Suami adalah seorang insinyur proyek, bicaranya santun, penampilannya dewasa, istri bekerja di kantor dengan stabil, dan akan segera melahirkan anak pertama. Keluarga seperti itu, orang yang mendengarnya saja sudah merasa tenang. Hanya orang yang menjalaninya yang tahu betapa tipisnya ketenangan itu. Baskara tetap bekerja seperti biasa. Pagi hari mengenakan kemeja dan celana bahan, malam hari kadang pulang membawa sedikit buah-buahan, kadang sekotak susu hamil, cukup untuk membuat orang luar memuji dia tahu cara merawat istri. Tapi urusan uang di rumah hampir semuanya melalui saya. Mulai dari tagihan listrik dan air, uang belanja, iuran pengelolaan apartemen, biaya pemeriksaan kehamilan rutin, obat-obatan, hingga membeli perlengkapan bayi, sebagian besar saya yang urus. Baskara bukannya tidak memberi sepeser pun, tetapi setiap kali saya bertanya secara rinci, dia hanya tersenyum hambar. Pria masih punya banyak pengeluaran di luar, untuk apa kamu bertanya begitu detail, bikin lelah saja. Mendengarnya berkali-kali, saya pun terbiasa. Saya berkata pada diri sendiri, sudahlah, suami saya tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, pelan-pelan saja diatur nanti juga akan beres. Wanita yang menikah, siapa yang tidak pernah menelan beberapa bagian kekecewaan? Ibu mertua saya, Ibu Sumi, adalah tipe orang yang sangat pandai bicara. Di luar, beliau selalu manis seperti tebu, bertemu tetangga pasti pamer. Menantu saya, Kinasih, hebat sekali kerja di kantor, pandai pula, sedang hamil pun urusan rumah tetap rapi. Mendengar itu, siapa yang tidak mengira saya disayang ibu mertua seperti anak kandung, tapi di rumah ceritanya lain. Kemanisannya seringkali hanya berhenti di bibir. Saat makan, beliau sering melontarkan kalimat-kalimat yang seolah tidak sengaja tetapi jika didengar baik-baik sama sekali tidak polos. Hari itu, di meja makan ada semangkuk sayur asem, sepiring tempe goreng, dan ikan bakar yang saya masak sejak sore. Beliau mengambil sepotong ikan, menatap saya, lalu perlahan berkata, menantu itu, yang membedakan adalah tahu diri. Setelah menikah jangan lagi berpikir uangku uangmu. Kalau di dalam rumah batasannya terlalu jelas, hidup jadi sulit. Saya tersenyum. Menunduk untuk menambah setengah porsi nasi tanpa menjawab. Baskara yang duduk di sebelah hanya diam setelah mendengarnya. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa. Diamnya terkadang membuat saya lebih lelah daripada semua kritik. Kakak ipar saya, Ratih, 3 tahun lebih tua dari Baskara, sudah berkeluarga sendiri tetapi setiap minggu pasti mampir. Dia bukan tipe orang yang galak dan berisik. Bicaranya sangat lembut, senyumnya pas, tetapi setiap kalimatnya seperti jarum yang tersembunyi di dalam kapas. Hari itu sambil mengupas anggur dia berkata, Kinasih hamil tapi kelihatannya tetap cerah ya. Benar-benar wanita yang punya uang, punya rumah sendiri, semangatnya jadi beda. Ibu Sumi mendengarnya lalu tersenyum, tetapi matanya tidak ikut tersenyum. Iya, zaman sekarang para wanita memang hebat. Saya mendengarnya dan punggung saya terasa dingin.
Ada perkataan yang tidak diucapkan dengan suara keras tetapi cukup membuat orang mengerti bahwa dirinya sedang ditimbang dengan timbangan yang sangat berbeda. Dokter sudah berpesan agar saya memantau dengan cermat karena berat badan bayi lebih besar dari biasanya. Saya tahu minggu-minggu terakhir adalah saat seorang wanita paling membutuhkan ketenangan. Namun, semakin mendekati hari persalinan, saya semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah. Bukan sebuah peristiwa besar, hanya pergeseran-pergeseran kecil dalam tatapan mata, dalam nada suara, dalam cara orang menatap saya seolah saya ini adalah menantu sekaligus bayangan yang harus tahu diri. Malam itu setelah membereskan meja makan, saya berpegangan pada pinggiran dapur untuk beristirahat. Di ruang tamu, suara televisi terdengar berbarengan dengan tawa kecil Ibu Sumi dan Ratih. Baskara duduk sambil menggulir ponselnya, sesekali membalas pesan seseorang lalu meletakkan layarnya menghadap ke bawah. Seluruh rumah terang benderang dengan penghuni yang lengkap, tetapi hati saya terasa begitu kosong. Orang bilang punya suami dan anak berarti punya tempat bersandar, sementara saya, di dalam apartemen saya sendiri, mulai merasa seperti orang yang berdiri di tengah lapangan. Tidak tahu jika hujan turun, siapa yang akan benar-benar mengulurkan tangan untuk melindungi saya. Kalau diceritakan, banyak orang akan bilang saya pintar, tetapi jujur saja saat itu saya sama sekali tidak berniat untuk bersaing menang kalah dengan keluarga suami. Apartemen yang saya tinggali memang saya beli sebelum menikah. Saat itu saya masih lajang, sudah bekerja hampir 7 tahun. Menabung sedikit demi sedikit, ditambah uang pemberian orang tua sebagai modal, barulah saya cukup untuk membeli sebuah unit 2 kamar tidur di Tangerang Selatan. Tidak terlalu mewah tetapi bersih dan terang, dengan balkon yang menghadap ke area hijau di dalam komplek. Hari ketika saya memegang kunci rumah, saya berdiri sangat lama di tengah ruang tamu yang kosong sambil berpikir, akhirnya hidupku punya tempat untuk pulang. Saat itu Baskara masih dalam masa pendekatan dengan saya. Dia pernah beberapa kali ikut melihat rumah, melihat sekeliling lalu berdecak kagum, kamu hebat sekali. Perempuan seumuran ini bisa beli rumah sendiri itu tidak mudah. Saya mendengarnya hanya tersenyum. Saya tidak suka pamer, apalagi menjadikan urusan membeli rumah sebagai sesuatu yang harus membuat orang lain kagum. Bagi saya, itu hanyalah hasil dari bertahun-tahun bekerja, tidak berani banyak berbelanja untuk diri sendiri. Akhir pekan teman-teman pergi bermain, saya duduk di rumah meninjau kembali anggaran, apa yang bisa dipotong ya dipotong. Namun, sejak kami menikah, apartemen itu perlahan tidak lagi menjadi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi sesuatu yang dipandang oleh keluarga suami saya dengan cara yang berbeda. Awalnya Baskara berbicara dengan sangat lembut. Suatu malam ketika saya sedang melipat tumpukan pakaian bayi yang baru dicuci ke dalam lemari, dia bersandar di pintu kamar dengan nada seperti sedang curhat. Nanti kita sudah punya anak, aku rasa kita juga harus memikirkan untuk menggabungkan aset biar lebih praktis. Ya, saya mendongak. Menggabungkan bagaimana, Mas? Dia menjawab dengan santai, ya rumah yang atas namamu sendiri ini, nanti kita jadikan aset bersama biar benar-benar berarti suami istri, kan kalau hidup bersama tapi semuanya serba terpisah begitu. Kedengarannya dingin. Saya selesai melipat sapu tangan bayi lalu perlahan berkata, rumah ini saya beli sebelum menikah, surat-suratnya juga sudah beres semua. Lagi pula sekarang saya sedang hamil, belum mau memikirkan urusan administrasi. Baskara tertawa, tetapi tawa itu tidak sepenuhnya gembira. Aku kan tidak merebut milikmu. Dia hanya bilang begitu, agar nanti tidak ada yang berpikir kita sebagai suami istri masih saling menjaga jarak. Kalimat ada yang berpikir kedengarannya samar. Tetapi saya tahu tidak ada siapa-siapa di sini selain dia dan ibunya. Benar saja. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang memotong buah di dapur, Ibu Sumi lewat, menengok ke dalam, lalu berkata seolah sambil lalu. Wanita menyimpan harta sendiri itu juga tidak baik. Hidup dengan suami tapi terus memeluk erat bagiannya sendiri, nanti kalau ada apa-apa malah susah sendiri. Saya tetap berbicara dengan nada lembut, saya tidak memeluk erat apapun kok, Bu. Hanya saja apa yang menjadi hak masing-masing biar lebih mudah saja. Ibu meletakkan keranjang sayuran dengan keras ke meja. Mudah bagi siapa ibu tidak tahu, tapi kalau orang serumah tapi perhitungannya seperti orang luar, itu sulit dilihat. Saya diam. Bukan karena saya kalah argumen, tetapi karena saya mengerti. Sekali orang sudah ingin menuduh kita egois, apapun yang kita katakan akan menjadi pembelaan. Mulut berkata manis, hati menyimpan pisau.
Dulu saya sering mendengar orang tua mengatakan ini dan menganggapnya sedikit berlebihan. Setelah menjalaninya, barulah saya sadar ada orang-orang yang di depan menasihati hal-hal baik tetapi di dalam hati hanya mengincar apa yang kita miliki. Yang paling menyebalkan adalah Ratih. Dia tidak memaksa secara langsung, hanya memilih saat-saat ada Ibu Sumi lalu berbicara menyindir. Suatu sore akhir pekan, dia datang berkunjung, duduk bersila di sofa, tangan mengipas-ngipas dengan kipas kertas, melihat sekeliling rumah lalu tersenyum simpul. Rumah secantik ini tapi atas nama adik ipar sendiri, ya cukup istimewa juga. Orang luar yang tidak tahu bisa mengira Baskara menumpang di rumah istri. Baskara yang sedang melihat ponsel mendengarnya lalu tertawa canggung. Mbak ini bicara sembarangan. Ratih mengangkat bahu. Mbak cuma bercanda. Tapi sejujurnya, kalau sudah suami istri itu seharusnya saling bahu-membahu. Kalau terus membuat batasan yang jelas, nanti bisa timbul niat pribadi. Saya meletakkan segelas minuman di depannya, tersenyum secukupnya. Saya rasa niat pribadi atau tidak itu ada pada cara hidup, bukan pada nama di atas sertifikat. Ratih menatap saya, bibirnya masih tersenyum. Kamu bilang juga benar, hanya takutnya benar untukmu tapi belum tentu benar untuk orang lain. Gaya bicara seperti itulah yang membuat lelah. Tidak berisik sehingga kita bisa bereaksi, juga tidak sepenuhnya baik sehingga kita bisa tenang. Rasanya mengambang seperti duri yang tertancap di bawah kulit, tidak langsung mematikan tetapi sakitnya menusuk perlahan. Sebenarnya saya tidak pernah menyembunyikan dokumen apartemen, perjanjian jual-beli, kwitansi, bukti pembayaran, rekening koran, surat terima uang dari orang tua. Semuanya saya simpan di laci terkunci. Bekerja di bidang saya membuat saya terbiasa, apapun yang berhubungan dengan keuangan suka saya simpan dengan lengkap. Saat itu saya hanya berpikir sederhana, berhati-hati agar nanti tidak repot. Tidak disangka suatu hari nanti kehati-hatian itulah yang menyelamatkan saya dari kekalahan telak. Pernah sekali Baskara melihat saya memeriksa kembali tumpukan dokumen. Dia berdiri di dekat meja makan, nadanya setengah bercanda setengah serius. Kamu simpan rapat-rapat begitu. Apa takut keluarga suami mengambilnya? Saya menatap suami saya, entah kenapa saat itu hati saya terasa sedikit perih. Saya tetap menjawab biasa. Bukan takut diambil siapa-siapa. Hanya saja dokumen penting harus disimpan dengan baik. Dia tertawa, iya, kamu itu selalu terlalu berhati-hati. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Ada hal-hal yang saat itu hanya terasa mengganjal, belum bisa saya sebutkan namanya. Bertahun-tahun kemudian barulah saya mengerti, ketika seseorang terus-menerus merasa tidak nyaman dengan kejelasan Anda, yang mereka inginkan bukanlah kepercayaan, melainkan hak untuk ikut campur dalam bagian yang bukan milik mereka. Sejak hari itu, setiap kali mendengar kata milik bersama, saya tidak lagi menganggapnya sebagai kalimat untuk membangun kebersamaan. Rasanya seperti sebuah ujian. Ujian untuk melihat seberapa lunak saya, seberapa jauh saya bisa bersabar, dan apakah saya bersedia membuka pintu bagi orang lain untuk masuk ke dalam hidup saya dengan dalih keluarga. Saya masih belum bertengkar. Masih belum membuat keributan. Saya hanya diam-diam mengunci laci dokumen, memasukkan kuncinya ke dalam tas, lalu meletakkan tangan di atas perut anak saya. Di balkon, senja turun perlahan, cahaya matahari sore menyelinap melalui jendela kaca menjadi seberkas garis kuning tipis. Di dalam rumah yang tenang itu, saya tiba-tiba melihat satu hal dengan sangat jelas. Ada hal-hal yang kita pegang bukan karena serakah, tetapi karena tahu jika dilepaskan di tempat yang salah, nanti ingin mengambilnya kembali pun belum tentu masih utuh. Sejak pembicaraan-pembicaraan samar seputar apartemen, saya menasihati diri sendiri untuk tetap diam beberapa waktu. Perut semakin besar, berjalan semakin berat, malam hari tidur harus diganjal bantal di kedua sisi agar punggung tidak sesak. Saya pikir, biarlah semua urusan diselesaikan setelah melahirkan. Tetapi hidup memang tidak memberi siapapun waktu untuk bernapas. Semakin dekat hari persalinan, semua masalah datang bertubi-tubi seperti air yang mengalir menuruni bukit. Saat pemeriksaan di minggu ke-39, setelah USG, dokter menarik kursi dan duduk di hadapan saya, nadanya lebih serius dari biasanya. Dokter mengatakan bayi agak besar, dan ada tanda-tanda tali pusar melilit leher satu kali, sebaiknya operasi sesar secara terencana untuk menghindari risiko. Mendengar kata tali pusar melilit leher, tangan saya menjadi dingin. Meskipun sebelumnya saya sudah mempersiapkan mental untuk operasi sesar,
Tetapi ketika mendengar dokter menetapkan tanggal pastinya, jantung saya masih berdebar kencang seperti genderang perang. Keluar dari ruang pemeriksaan, saya duduk lama di koridor rumah sakit sebelum berani menelepon ibu. Di seberang sana, ibu saya, Ibu Anjani, sedang berada di Bandung. Setelah mendengar, beliau diam beberapa detik lalu bertanya bertubi-tubi. Dokter sudah menjelaskan dengan detail, nak? Berbahaya tidak? Perlu ibu datang sekarang? Saya mencoba tersenyum agar ibu tenang. Belum apa-apa kok, Bu. Dokter hanya ingin operasi terencana agar lebih aman. Ibu menghela napas panjang, tetapi suaranya masih bergetar. Melahirkan itu antara hidup dan mati, bukan main-main. Jangan anggap enteng, nak. Malam itu ibu menelepon saya sekali lagi. Ibu bilang sudah memikirkannya matang-matang. Ibu ingin membiayai paket perawatan pasca melahirkan lengkap untuk saya di rumah sakit internasional agar setelah melahirkan ada yang membantu mulai dari makanan, perawatan luka operasi, hingga pemantauan pemulihan. Harga paket itu Rp170.000. Saya mendengarnya dan terkejut, langsung berkata, Bu, itu terlalu banyak. Biar nanti setelah melahirkan saya rawat di rumah saja, untuk apa boros begitu? Ibu saya menjawab dengan sangat perlahan. Tetapi setiap katanya seperti menusuk ke dalam hati. Uang bisa dicari lagi. Kesehatan anak perempuan ibu kalau sampai rusak setelah sekali melahirkan, mau diganti dengan apa? Ibu menabung bertahun-tahun juga untuk saat seperti ini. Saya memegang telepon dengan hidung terasa pedih. Saya tahu betapa besar jumlah uang itu bagi ibu, itu bukan uang berlebih, apalagi uang yang jatuh dari langit. Itu adalah tabungan hari tua yang ibu kumpulkan dengan berhemat. Mengurangi satu setel pakaian, mengurangi satu perjalanan, mengurangi bahkan kesenangan-kesenangan kecil di usia tua untuk ditabung demi anaknya. Orang sering bilang setetes darah lebih berharga daripada danau air. Tetapi baru setelah mendengar ibu berkata begitu, saya sadar di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang, yaitu kasih ibu. Saat saya masih bimbang, Ibu Sumi yang duduk di luar dan mendengar sepintas langsung masuk dan ikut bicara dengan cepat. Oh, ada ibu mertua di sini. Biar saya saja yang urus administrasinya. Dia perutnya sudah besar, buat apa bolak-balik, capek. Rumah sakit itu saya juga sudah hafal jalannya. Sudah beberapa kali mengantarnya periksa, bukan hal baru. Baskara yang saat itu sedang duduk di meja makan juga ikut menimpali. Iya, kalau ibu yang urus bagus sekali. Kamu istirahat saja, tidak perlu lari ke sana kemari. Saya menatap ibu mertua, hati saya sedikit melunak. Sejak hamil, meskipun beliau sering bicara ini itu, saya selalu menghibur diri bahwa mungkin beliau juga sayang pada cucunya. Dan lagi pula, wanita yang akan melahirkan biasanya mudah bergantung, asal ada yang menunjukkan sedikit perhatian, kita sudah ingin percaya itu tulus. Keesokan harinya ibu saya mentransfer uang untuk memesan paket layanan tersebut. Saya lelah dan malas berdesak-desakan, jadi sesuai kata Ibu Sumi, saya menyerahkan kepadanya bukti setoran asli, salinan rekam medis kehamilan, dan KTP untuk verifikasi. Saat menyerahkan berkas-berkas itu, saya masih berpesan, Bu, tolong disimpan baik-baik ya. Saya takut dokumen ini hilang. Ibu Sumi tersenyum ramah, mengambilnya lalu berkata, kamu ini terlalu khawatir, ibu ini kan ibu mertuamu, bukan orang lain, kenapa harus takut? Kalimat itu saat itu terdengar lembut seperti air mengalir. Saya bahkan merasa bersalah karena pernah berprasangka buruk dalam hati. Sore harinya beliau pergi membawa tas, masih sempat menoleh dan berpesan agar saya berbaring istirahat, jangan duduk terlalu lama. Baskara membuatkan saya segelas susu hangat, meletakkannya di hadapan saya lalu berkata, lihat kan, ibu itu selalu peduli padamu. Saya menatap suami saya lalu menatap pintu yang baru saja tertutup di belakang Ibu Sumi, hati saya tiba-tiba terasa sedikit lebih ringan. Saya mengira setelah semua gesekan kecil, keluarga ini akhirnya akan tahu bagaimana cara bersatu kembali. Demi saya, demi bayi yang akan segera lahir. Malam itu saya berbaring miring memeluk perut, merasakan si kecil sesekali menendang seolah mengingatkan ibunya untuk tidak banyak berpikir. Saya mengelus lembut kulit perut yang tegang, dalam hati menghitung beberapa hari lagi akan masuk rumah sakit, semuanya pasti akan lebih baik. Di ruang tamu, suara televisi mengecil, suara piring dan sendok juga senyap, rumah tenggelam dalam keheningan yang membuat orang mudah salah mengira itu adalah kedamaian. Saya tidak pernah menyangka bahwa justru di saat saya merasa paling aman,
Perangkap itu sudah lama diikat simpulnya. Setelah hari Ibu Sumi menerima tugas mengurus paket pasca melahirkan, saya pikir semuanya sudah beres. Saya mulai mengemasi kembali pakaian bayi, sapu tangan, botol air hangat, dan beberapa barang persiapan untuk dibawa ke rumah sakit. Perut yang besar membuat saya melakukan segalanya lebih lambat dari sebelumnya. Membungkuk sedikit saja sudah terengah-engah, berdiri lama punggung terasa pegal. Tapi anehnya, semakin dekat hari persalinan, suasana di rumah semakin tidak seperti keluarga yang akan menyambut anggota baru. Orang pertama yang membuat saya merasa aneh adalah Baskara. Sebelumnya dia memang tidak pernah terbuka soal uang, tapi setidaknya pulang kerja masih duduk makan malam, menanyakan beberapa hal seperti biasa. Tapi beberapa hari itu, dia seperti orang yang dikejar api, telepon berdering sekali langsung berdiri dan pergi ke balkon. Suatu hari saat sedang makan, teleponnya menyala, dia melirik layar lalu langsung meletakkan sumpitnya. Saya melihatnya, hanya melihat punggungnya yang menghadap ke arah balkon, suaranya direndahkan sampai hampir tidak terdengar. Sore itu saat dia baru masuk rumah, saya memberikan segelas air hangat lalu bertanya dengan lembut, "Proyek lagi sibuk sekali ya, Mas?" Baskara minum seteguk sambil menghindari tatapan saya. "Iya, akhir kuartal banyak kerjaan." Saya meletakkan tangan di perut. Masih menatapnya. "Aku lihat Mas sering sekali terima telepon." Dia mengernyitkan dahi dengan sangat cepat lalu tersenyum hambar. "Kerjaan, sayang. Kamu lagi hamil? Jangan banyak pikiran aneh-aneh." Sebuah kalimat biasa saja, tetapi entah kenapa terdengar seperti pintu yang dibanting di depan wajah. Saya tidak bertanya lagi. Ada saatnya wanita tidak perlu mendengar jawaban, hanya dengan melihat cara pria itu menjawab sudah cukup tahu sampai di mana kita harus diam. Ibu Sumi justru menunjukkan gelagat yang berbeda. Beberapa hari sebelumnya masih mengomel soal sayur dan ikan, soal listrik dan air, soal cara saya berjalan yang lambat. Tiba-tiba hari itu, beliau tampak sangat ceria. Pagi-pagi membuka lemari memilih baju, menelepon seseorang sambil tertawa-tawa, sore harinya pulang membawa beberapa kantong belanjaan. Beliau tidak mengatakan dengan jelas membeli apa, hanya dengan cekatan membawanya ke kamar pribadi. Suatu kali saat lewat, saya melihat di atas tempat tidurnya ada sebuah kantong plastik berisi beberapa bungkus kosmetik baru. Di sebelahnya ada kaos kaki tebal dan sebuah syal yang belum dilepas labelnya. Saya sempat tertegun. Melihat saya berdiri di pintu, beliau menoleh dengan sangat cepat. "Kamu berdiri di situ buat apa?" Saya menunjuk tumpukan barang. "Ibu beli banyak barang ya?" Beliau tertawa lepas sambil mengelus-elus syal itu. "Ah, barang diskon, lihat murah ya dibeli saja. Orang tua seperti ibu sesekali juga harus belanja sedikit, kan?" Kedengarannya tidak ada yang salah, tetapi entah kenapa hati saya tetap terasa mengganjal. Seseorang yang biasanya ke pasar saja masih menawar setiap ikat sayur, tiba-tiba berbelanja dengan begitu royal, bagaimana bisa saya tidak curiga? Belum lagi, Ratih mulai lebih sering datang ke rumah, kadang membawa setandan anggur, kadang sekotak pir Korea, lain waktu mampir tepat saat makan malam lalu duduk sampai larut. Dia masih berbicara dan tersenyum dengan pas, masih dengan nada lembut yang familiar, tetapi setiap kalimat yang dilontarkannya seperti ada durinya. Suatu kali saat saya sedang mengambil nasi, dia melihat hidangan di meja lalu berdecak. "Zaman sekarang melahirkan memang beda dengan dulu ya. Katanya ada yang sampai beli paket pasca melahirkan ratusan juta, kan, Dik?" Saya meletakkan sendok nasi, belum sempat menjawab, Ibu Sumi sudah menyela. "Zaman sekarang terlalu enak jadi manja. Dulu ibu melahirkan Baskara, baru berbaring sehari sudah harus bangun masak nasi, tidak ada yang matikan." Ratih tertawa. "Nah, wanita zaman dulu baru hebat, sekarang sedikit-sedikit layanan, sedikit-sedikit ada yang melayani, dirawat seperti ratu." Saya duduk di kursi, perlahan berkata, "Setiap zaman beda-beda, Mbak. Dokter menyarankan bagaimana, saya ikuti saja." Ratih menopang dagu menatap saya, bibirnya melengkung. "Iya, siapa yang punya uang dia yang menikmati, hanya takutnya boros-boros nanti malah bilang keluarga tidak becus mengurus." Begitu dia selesai bicara, seluruh meja makan hening sejenak. Baskara masih menunduk makan seolah tidak mendengar apa-apa. Justru keheningan seperti itulah yang membuat saya merinding. Orang luar mungkin mengira tidak ada apa-apa, tetapi orang di dalam tahu betul, diam terkadang adalah cara untuk memihak. Malamnya, saya berbaring miring ke kiri agar tidak sesak,
tetapi di kepala terus terbayang setiap detail kecil. Telepon-telepon rahasia Baskara. Ibu Sumi yang samar-samar bicara soal baju, syal, dan barang-barang baru. Ratih yang terus-menerus menyinggung soal uang pasca melahirkan, seolah sengaja menguji reaksi saya. Semuanya masih belum membentuk gambaran yang jelas, tetapi potongan-potongan itu jika disatukan membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya bekerja sebagai auditor internal, terbiasa melihat tanda-tanda penyimpangan sekecil apapun. Dalam pekerjaan, satu angka saja tidak cocok, saya tidak bisa mengabaikannya. Tapi di rumah sendiri, saya justru mencoba memaksa diri untuk tidak curiga, tidak berpikir buruk. Memang benar, orang bisa bersikap rasional terhadap dunia luar, tetapi seringkali buta terhadap orang-orang yang kita sebut keluarga. Malam itu, dari ruang tamu terdengar tawa cekikikan Ibu Sumi dan Ratih, tidak keras, tidak ribut, hanya cukup untuk terdengar melalui celah pintu kamar tidur. Saya berbaring menghadap tembok, satu tangan memeluk perut, tangan lainnya menarik selimut sampai ke dada. Bayi di dalam perut menendang pelan, sementara jantung saya tiba-tiba terasa berat. Di dalam rumah yang terang benderang itu, saya mendengar dengan jelas satu hal, ada badai yang tidak diawali dengan guntur dan kilat, melainkan dimulai dengan keceriaan yang tidak wajar di wajah orang-orang yang seharusnya paling peduli pada kita. 3 hari sebelum jadwal operasi, saya hampir tidak peduli lagi dengan apapun selain mencoba menjaga kestabilan mental. Saya mengingatkan diri sendiri untuk tidak terlalu banyak berasumsi dari hal-hal aneh beberapa hari sebelumnya. Mungkin pekerjaan Baskara memang benar-benar sibuk. Mungkin Ibu Sumi hanya senang karena akan segera punya cucu. Mungkin juga Ratih sering datang karena penasaran, belum tentu ada niat lain. Orang bilang wanita hamil sering sensitif, terkadang satu tatapan saja bisa jadi masalah. Saya sudah mencoba menenangkan diri seperti itu, tetapi hidup kadang menampar wajah kita tanpa ampun, tidak memberi kita kesempatan untuk terus berpura-pura bodoh. Sore itu Baskara belum pulang. Saya berjalan dari kamar tidur ke dapur untuk mengambil air hangat. Perut yang berat membuat setiap langkah menjadi lambat, jadi begitu sampai di ruang tamu, saya harus berpegangan pada sandaran kursi untuk beristirahat sejenak. Dan tepat pada saat itu, mata saya berhenti di tengah lantai. Sebuah koper berwarna merah marun yang masih baru. Koper itu berdiri tepat di samping meja makan, resletingnya masih berkilau. Tutupnya sedikit terbuka. Di dalamnya ada beberapa setel pakaian yang terlipat rapi, sebuah jaket tipis, beberapa bungkus kosmetik, bahkan sepasang sepatu datar yang masih terbungkus kertas pelindung. Pemandangan itu begitu jelas di mata saya sehingga saya harus berkedip beberapa kali untuk percaya saya tidak salah lihat. Ibu Sumi keluar dari kamarnya, tangannya masih memegang sebuah syal. Melihat saya berdiri di sana, beliau berhenti sejenak lalu tersenyum seolah tidak ada apa-apa. Kamu jalan harus hati-hati, perut sudah sebesar itu masih saja gerasa-gerusu. Saya menunjuk koper itu, Ibu mau pergi kemana? Beliau dengan santai memasukkan syal ke dalam koper. Pergi kemana? Ibu cuma mengeluarkan barang-barang lama untuk dirapikan. Rumah sempit, kalau tidak diatur bisa berantakan. Saya melihat koper yang masih baru itu, di dalam hati muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Merapikan barang lama tapi menyusun pakaian bagus, syal, sepatu dengan rapi seolah akan bepergian jauh, kedengarannya sangat aneh. Tapi sebelum saya sempat bertanya lebih lanjut, telepon di tangan saya bergetar. Sebuah pesan dari rumah sakit internasional. Awalnya saya pikir itu pengingat jadwal masuk rumah sakit, jadi saya membukanya dengan biasa. Tapi baru membaca baris kedua, tangan saya gemetar hebat seolah tersengat listrik. Rumah sakit mengonfirmasi bahwa prosedur pengembalian dana paket perawatan pasca melahirkan premium, sejumlah Rp70.000 telah selesai. Jika ada kesalahan, mohon segera hubungi kami. Saya berdiri terpaku. Beberapa detik pertama, saya masih mengira salah baca. Saya menggulir layar ke atas untuk membaca lagi, lalu sekali lagi. Tetapi angka itu tetap terpampang di depan mata, dingin seperti sebuah tamparan. Jantung saya berdebar begitu kencang seolah ada yang menabuh jenderang di dalam dada. Gelas air di tangan saya miring, airnya tumpah ke jari-jari tanpa saya sadari. Ibu Sumi melihat wajah saya berubah pucat, suaranya masih manis tetapi matanya sudah berbeda. Kenapa, Nak? Saya mendongak menatapnya, entah kenapa tenggorokan saya terasa kering, butuh beberapa kali tarikan napas baru bisa bicara. Rumah sakit mengirim pesan,
paket pasca melahirkan saya sudah direfund, itu kenapa ya, Bu? Beliau tidak langsung menjawab, hanya sekejap, tetapi cukup bagi saya untuk menyadari bahwa beliau sudah tahu soal ini sebelumnya. Beliau berbalik, membungkuk untuk merapikan tali koper, mulutnya menjawab sambil lalu. Mungkin mereka salah kirim. Rumah sakit sekarang juga sering keliru. Jawaban itu semakin membuat saya merinding. Dengan sifat saya tidak bisa duduk diam menebak-nebak. Saya langsung menelepon call center rumah sakit, tangan saya masih gemetar sampai hampir salah pencet 2 kali. Setelah beberapa saat menunggu, seorang operator wanita menjawab dengan sangat sopan. Saya membacakan informasi rekam medis saya lalu bertanya langsung, kata demi kata. Di seberang sana hening sejenak seolah sedang memeriksa sistem. Kemudian dia berkata dengan perlahan dan jelas, "Mohon maaf Bu, rekam medis untuk paket perawatan pasca melahirkan atas nama Ibu telah dibatalkan sejak kemarin pagi. Orang yang datang mengurus prosedur adalah Ibu Sumi, yang terdaftar sebagai kontak utama dalam rekam medis Ibu." Saya mendengarnya dan telinga saya berdengung. Saya mencengkeram sandaran kursi, mencoba menahan suara agar tidak pecah. "Siapa yang menandatangani surat pembatalan?" "Iya, Bu, kami memiliki surat permohonan pengembalian dana." Tanda tangan yang dicocokkan sama dengan tanda tangan Ibu. Beliau juga membawa kwitansi asli dan dokumen verifikasi, jadi bagian keuangan telah memproses pengembalian dana tunai. Saya tercekat. "Dokumen apa?" Operator itu menjawab dengan lugu. "Iya, ada kartu tanda penduduk KTP, Ibu. Kemarin beliau bilang Ibu sedang tidak enak badan sehingga memberikan kuasa penuh kepadanya untuk mengurusnya." Saya menyalakan loudspeaker, tetapi setiap kata seolah memantul dari dinding dan langsung menghantam kepala saya. "KTP saya." Benar juga. Minggu lalu Ibu Sumi pernah meminjamnya dengan alasan perlu untuk mengurus surat domisili sementara bagi asisten rumah tangga yang akan merawat saya setelah melahirkan. Karena terlalu sibuk dan lelah, saya tidak berpikir lebih jauh. Saya bergegas ke kamar, menarik laci tempat menyimpan dokumen. Tumpukan rekam medis kehamilan masih ada, beberapa salinan kartu keluarga juga masih ada, tetapi KTP asli saya benar-benar hilang. Saat itulah, kaki saya terasa lemas. Saya berdiri di tengah ruang tamu, satu tangan memeluk perut, satu tangan memegang telepon, menatap koper merah marun yang terbuka seolah mengejek di tengah rumah. Di luar, awan gelap menggantung rendah. Cahaya sore di dalam apartemen tiba-tiba menjadi kelabu, dan di dalam hati saya, semua potongan teka-teki beberapa hari terakhir tiba-tiba menyatu dengan cepat dan mengerikan. Telepon-telepon lirih Baskara, keceriaan aneh Ibu Sumi, sindiran-sindiran Ratih tentang uang, semuanya bukan lagi firasat. Itu sudah menjadi kenyataan, sebuah kenyataan yang kotor, dingin, dan sangat disengaja. Saya perlahan berbalik, menatap lurus ke arah Ibu Sumi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihat wajah wanita itu begitu asing, seolah-olah topeng ramah yang selama ini beliau kenakan baru saja jatuh tepat di depan mata saya. Saya berdiri di tengah ruang tamu, merasa kedua kaki saya seperti terpaku di lantai keramik, perut berat, punggung sakit, kepala pusing, tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang justru menjadi sangat sadar. Kesadaran seseorang yang baru saja disiram sember air es ke wajahnya. Tidak ada lagi jalan untuk membohongi diri sendiri. Ibu Sumi masih berdiri di samping koper merah, tangannya mengelus-elus resleting seolah tidak ada hal serius yang terjadi. Semakin melihat wajah itu, semakin saya merasa tenggorokan saya tercekat. Saya berjalan perlahan ke arahnya, suara saya tidak lagi bisa menjaga nada lembut seperti biasanya. "KTP saya di mana?" Beliau mengerutkan kening, membuang muka. "Dokumen apa?" "Ibu tidak ingat." Saya menarik napas dalam-dalam, membuka laci tepat di depannya, mengeluarkan tumpukan berkas lalu meletakkannya di meja dengan suara keras. "Saya sudah periksa, KTP asli saya tidak ada. Rumah sakit bilang kemarin ada yang membawa KTP saya, membawa kwitansi asli, menandatangani pembatalan paket pasca melahirkan dan menerima kembali 170 juta rupiah. Orang itu adalah Ibu." Ruangan menjadi sunyi senyap. Ibu Sumi berhenti mengelus resleting. Beliau menatap saya, tatapannya tidak lagi samar tetapi berubah menjadi semacam kekesalan seperti tertangkap basah. Saya pikir sampai di titik ini beliau akan menyangkal, mencari-cari alasan lain, tetapi tidak, mungkin karena melihat saya sudah tahu terlalu jelas, beliau tiba-tiba mengangkat dagu, suaranya dingin menusuk. "Iya, memang Ibu yang melakukannya."
Terus kenapa? 3 kata terus kenapa itu seperti palu yang menghantam pelipis saya. Saya berpegangan pada kursi agar tidak jatuh, bibir saya bergetar. Ibu bertanya kenapa. Itu uang dari ibu kandung saya agar saya bisa memulihkan diri setelah melahirkan. Saya akan segera naik meja operasi, bagaimana bisa ibu berbuat seperti itu? Ibu Sumi menarik kursi dan duduk, sikapnya tenang dengan kejam. Memangnya kenapa? 170 juta untuk berbaring beberapa hari dilayani orang, lebih baik dibuang ke sungai. Ibu sudah hitung, uang itu dipakai sekeluarga ke Korea lebih berharga. Saya pikir saya salah dengar. Saya menatap lekat-lekat wajahnya. Pergi ke Korea. Beliau menyeringai. Iya. Ibu, Baskara, dan Ratih juga. Orang tua sudah tua, seumur hidup belum pernah pergi kemana-mana dengan layak. Sekarang ada kesempatan ya pergi, daripada uangnya diam begitu saja untuk layanan pasca melahirkan yang sok-sokan itu. Ibu lihatnya saja sudah muak. Saya harus berpegangan erat pada pinggiran meja untuk bisa tetap berdiri. Semua gambaran beberapa hari terakhir kembali menyerbu. Syal, koper, telepon, sindiran, tawa kecil di ruang tamu. Ternyata mereka tidak hanya menyentuh uang saya, mereka sudah merencanakannya, sudah berdiskusi, sudah menyiapkan jalan keluar. Saya menggigit bibir sampai terasa sakit, ibu mengambil uang ibu saya, dan masih bisa bicara seolah itu hal yang biasa? Beliau langsung membalas. Suaranya melengking tetapi masih mencoba mempertahankan wibawa. Uang ibumu kan juga uang yang masuk ke rumah ini. Kamu sudah jadi menantu di keluarga ini, masa semuanya mau dihitung-hitung milik keluarga sendiri? Hidup itu harus tahu diri. Saya menatapnya, air mata menggenang tetapi tidak bisa menangis. Ada saatnya ketika rasa sakit sudah melampaui batas, air mata pun enggan untuk jatuh. Saya hanya merasakan hawa dingin yang menusuk dari dada menyebar ke seluruh tubuh. Tepat saat itu, pintu terbuka. Ratih masuk, tangannya membawa sekantong buah. Begitu melihat suasana di rumah dia langsung berhenti. Tapi keterkejutan itu hanya sesaat, dia meletakkan kantong itu di meja, menatap saya lalu menatap ibunya, suaranya manis sekali. Wah, ada apa ini kok wajah adik ipar pucat seperti daun pisang? Saya menoleh padanya, setiap kata keluar dengan berat seperti batu. Mbak tahu soal ini dari awal, kan? Ratih berkedip, duduk di tepi kursi. Soal apa? Saya tersenyum hambar, untuk pertama kalinya merasa senyum saya begitu dingin. Soal ibu dan Mas Baskara membatalkan paket pasca melahirkan saya, mengambil uangnya untuk pergi ke Korea. Dia diam sejenak lalu menghela napas seolah-olah dia tidak bersalah. Astaga, kamu ini kenapa tegang sekali? Kita kan satu keluarga, uang dipakai untuk kepentingan keluarga apa salahnya? Lagi pula wanita setelah melahirkan cukup istirahat di rumah saja sudah cukup. Zaman sekarang ini suka sekali melebih-lebihkan. Saya berbalik menatapnya. Melebih-lebihkan? Mbak bilang saya yang akan dioperasi sesar ini melebih-lebihkan? Ratih mengangkat bahu. Ekspresi kasihan yang palsu terlihat jelas di wajahnya. Jangan tersinggung ya, Dik, Mbak cuma bicara jujur, siapa sih yang tidak melahirkan? Memangnya putri raja sampai harus dirawat seperti ratu? Sebuah kalimat ringan yang setelah mendengarnya, darah saya terasa mendidih. Benar kata orang, bicara itu gratis, tetapi ada kata-kata yang cukup untuk menelanjangi hati nurani seseorang. Saya melihat dari Ibu Sumi ke Ratih, tiba-tiba mengerti bahwa ibu dan anak ini memiliki satu kesamaan, selalu suka menggunakan alasan orang tua, atas nama keluarga, untuk menutupi keserakahan mereka. Saya bertanya satu kali lagi, kali ini langsung kepada Ibu Sumi, kapan ibu mengambil KTP saya? Beliau menjawab dengan santai. Minggu lalu kan ibu pinjam. Saya menekan suara saya. Ibu bilang pinjam untuk mengurus surat domisili asisten rumah tangga. Beliau tertawa sinis. Ya ibu bilang begitu biar kamu kasih, kalau bilang jujur memangnya kamu akan kasih? Kalimat itu baru saja terucap, ada sesuatu di dalam hati saya yang hancur berkeping-keping. Bukan lagi kekecewaan. Ini adalah rasa jijik. Jijik karena wanita ini bisa meminjam dokumen menantunya dengan kebohongan yang begitu lancar seolah tanpa perlu berpikir. Lebih menjijikkan lagi, beliau merasa dirinya benar. Perut saya tiba-tiba mengencang. Saya harus meletakkan tangan untuk memegangnya, sedikit membungkuk. Ratih melihat itu masih sempat melontarkan satu kalimat. Jangan berakting seolah kamu paling menderita. Hamil ya memang begitu.
Saya mendongak menatap lurus ke arahnya. Panggilan Mbak tersangkut di tenggorokan, tetapi saat itu saya masih belum tega membuangnya, hanya saja di dalam hati saya tutup mulai putus satu persatu. Di dalam ruangan yang saya kira adalah milik keluarga, saya melihat dengan jelas setiap wajah di depan saya, tidak ada yang menganggap saya sebagai seorang wanita yang akan melahirkan dan butuh dilindungi. Di mata mereka, saya hanyalah dompet berjalan, nama yang bisa dimanfaatkan, dan sebagai menantu, saya harus pasrah. Orang sering bilang, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Saat itu saya belum tahu buah apa yang akan datang, hanya tahu satu hal yang sangat jelas. Sejak Ibu Sumi mengucapkan kalimat memang ibu yang melakukannya, di dalam hati saya, sosok ibu mertua yang pernah saya coba hormati, akhirnya telah mati. Saya berdiri bersandar di tepi meja, satu tangan memeluk perut, satu tangan mencengkeram ponsel hingga terasa kebas. Ibu Sumi duduk di sana. Ratih duduk di sana. Kedua wanita itu telah menampakkan sifat asli mereka. Tetapi jauh di dalam benak saya masih mencoba berpegang pada satu pikiran terakhir. Mungkin Baskara tidak tahu. Mungkin dia disembunyikan oleh ibunya, mungkin suami yang pernah saya pilih itu masih memiliki sedikit nurani untuk membela istrinya saat ini. Saya meneleponnya, nada dering berbunyi cukup lama sebelum ada yang mengangkat. Di seberang sana terdengar suara bising kendaraan lalu suara Baskara terdengar rendah dan kesal seperti diganggu di waktu yang tidak tepat. Ada apa, sayang? Saya tidak berbelit-belit lagi. Mas sudah tahu ibu membatalkan paket pasca Zensok. Rasanya seperti saat seseorang tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang terbuat dari porselen ke lantai keramik. Belum terdengar suara pecah, tetapi sudah pasti akan pecah. Jantung saya berdebar kencang. Saya menunggu dia menyangkal. Menunggu satu kalimat, aku tidak tahu, menunggu sedikit kepanikan, sedikit kemarahan karena ibunya telah berbuat salah. Tetapi yang saya terima hanyalah helaan napas pelan lalu Baskara berkata, aku sudah tahu. Saya mendengarnya dan seluruh tubuh saya terasa dingin. Tahu sejak kapan? Sejak kemarin, ibu memberitahuku. Sejak kemarin dan Mas tidak memberitahuku, Mas mau menunggu sampai aku selesai melahirkan baru dibicarakan? Sekarang kamu sedang hamil, tahu banyak nanti malah khawatir. Saya tertawa. Sebuah tawa getir yang bahkan saya sendiri merasa aneh mendengarnya. Khawatir? Pria itu bilang takut saya khawatir sementara dia sendiri bersekongkol dengan orang yang baru saja merampas uang pemulihan istrinya sebelum naik ke meja operasi. Saya bertanya. Suara saya bergetar tetapi masih mencoba menahannya. Mas anggap itu hal yang biasa? Baskara langsung menjawab seolah sudah mempersiapkannya. Bukan soal biasa atau tidak, tapi kamu juga harus berpikir realistis. Hampir 200 juta untuk beberapa hari perawatan pasca melahirkan itu berlebihan. Setelah melahirkan, di rumah juga bisa dirawat sendiri, banyak kok yang melahirkan normal atau sesar tetap bisa mengurus diri sendiri. Saya memejamkan mata sejenak. Kalimatnya persis seperti nada bicara Ibu Sumi, dari pilihan kata hingga cara meremehkan penderitaan orang lain. Benar-benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hidup bersama satu atap sekian lama, ternyata dia tidak pernah berbeda. Di rumah dirawat sendiri. Saya mengulangi kalimat itu, tenggorokan terasa pahit. Rumah yang mana? Rumah tempat ibumu baru saja mengambil uang ibuku untuk jalan-jalan? Baskara mulai kehilangan kesabaran. Jangan bicara begitu. Ibu juga cuma ingin sekeluarga bisa jalan-jalan biar segar. Orang tua seumur hidup bekerja keras, sekarang ada kesempatan ke luar negeri sekali. Kenapa tidak? Lagi pula turnya sudah dipesan, kalau dibatalkan juga rugi uang. Saya membuka mata, menatap lurus ke ruang kosong di depan saya, setiap kata darinya jatuh seperti batu yang dilemparkan ke dada saya. Saya berkata perlahan, setiap kata seperti ditekan keluar dari sela-sela gigi. Mas baru saja bilang turnya sudah dipesan? Baskara berhenti sejenak lalu keceplosan. Iya, besok pagi aku sama ibu berangkat, Ratih juga ikut. Tiket dan hotel sudah beres semua, sekarang ribut-ribut juga apa gunanya. Jadi sudah jelas, begitu jelas sehingga tidak perlu bukti lain. Bukan ibunya yang tiba-tiba serakah, bukan Ratih yang hanya menghasut dari luar. Mereka sudah berdiskusi, sudah sepakat, sudah menggunakan uang yang diberikan ibu saya untuk bersenang-senang. Tepat di saat saya akan dioperasi sesar. Saya bukan lagi istrinya.
Saya hanyalah orang yang ditinggal karena mereka merasa aman untuk menyeret koper ke bandara. Mas Baskara, saya memanggil nama suami saya. Untuk pertama kalinya, nama itu terasa begitu ringan di mulut saya seperti sehelai rambut yang putus. Saya bertanya satu pertanyaan terakhir. Kalau hari ini yang menunggu di operasi adalah Ratih, apa kalian berani membatalkan uang pasca melahirkan dia untuk jalan-jalan? Dia tampak kesal, kamu membandingkannya tidak masuk akal. Ratih itu kakakku. Saya mengangguk, air mata tidak jatuh tetapi hati saya seperti diremas. Dan aku istrimu, tapi ternyata tidak sebanding. Di seberang sana Henning beberapa detik lalu suaranya merendah, bukan melembut, tetapi seperti membujuk agar masalah cepat selesai. Sudah, jangan dibesar-besarkan, setelah melahirkan nanti kita bicarakan lagi. Ibu kan tidak pergi selamanya, 6 hari juga pulang. Kamu istirahat saja, jangan berlebihan. Berlebihan. Dari ibu mertua sampai suami, semua bilang saya berlebihan. Hanya saja tidak satu pun dari mereka mencoba menempatkan diri pada posisi wanita hamil yang akan dioperasi dan kehilangan pegangan terakhirnya dari keluarga suaminya sendiri. Mungkin di mata mereka saya harus patuh, harus mengerti, harus tahu diri. Tipikal menantu yang baik adalah menantu yang tahu cara menelan kepahitan. Saya tidak menangis lagi. Aneh. Sampai pada tingkat rasa sakit tertentu, orang tidak lagi punya kekuatan untuk menangis. Saya hanya merasa semuanya di dalam diri saya mereda dengan sangat cepat seperti air mendidih yang tiba-tiba dimatikan apinya. Dari syok, sedih, sesak, semuanya menyusut menjadi satu titik dingin di tengah dada. Saya melihat sekeliling apartemen, sofa yang saya pilih, meja makan yang saya cicil setengah tahun. Tirai yang saya ukur sendiri setiap jengkalnya, dapur yang saya rawat setiap sudutnya, semuanya masih sama, masih familiar, tetapi tiba-tiba terasa begitu asing. Di dalam rumah yang saya beli sendiri, saya justru menjadi orang yang dikhianati, dibohongi, dianggap tidak punya suara. Setelah menutup telepon, Ibu Sumi menatap saya, mengira saya akan mengamuk, akan menangis meraung-raung, akan menelepon ibu saya untuk mengadu. Ratih juga menunggu untuk melihat saya tumbang, tetapi saya hanya berdiri diam. Saya meletakkan telepon di meja, mengelus lembut perut anak saya, merasakan kontraksi ringan yang datang lalu mereda. Pada saat itu, saya mengerti satu hal dengan sangat jelas. Ada orang-orang yang sekali memilih untuk berpihak pada kekejaman, kita tidak perlu menahannya lagi. Menahannya hanya akan melukai tangan kita sendiri. Saya berbalik masuk ke kamar, di belakang saya terdengar suara resleting koper yang ditarik dengan kering. Dan di dalam hati saya, pernikahan itu sudah mati, tepat pada detik suami saya memilih tiket pesawat daripada memilih istri dan anaknya. Begitu pintu kamar tertutup, saya duduk di tepi tempat tidur dan merasa seluruh tenaga saya terkuras habis. Di luar, suara Ibu Sumi dan Ratih masih terdengar ramai, suara resleting koper, suara sandal yang diseret di lantai keramik, semuanya terdengar seperti suara yang memekakan telinga. Tapi anehnya, pikiran saya saat itu justru jernih luar biasa. Orang sering bilang wanita akan menangis saat terlalu sakit. Sedangkan saya, setelah mendengar langsung pengakuan Baskara, air mata saya tiba-tiba kering kerontang. Saya tidak lagi punya pikiran untuk meratapi nasib. Saya hanya memikirkan satu hal, apa yang harus saya lakukan sekarang untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya. Saya mengambil ponsel, jari saya sedikit gemetar. Tapi kali ini bukan karena panik. Saya membuka kontak dan berhenti pada nama Ibu Widya. Ibu Widya adalah sahabat lama ibu saya, seorang pengacara yang spesialis dalam sengketa perdata dan pernikahan keluarga. Sejak kecil saya sudah memanggilnya ibu, meskipun beliau dan ibu saya akrab seperti kakak beradik. Selama ini, saya selalu menghormatinya karena cara bicaranya yang tenang, tajam tetapi tidak dingin. Biasanya saya jarang mengganggunya, apalagi membawa masalah rumah tangga saya. Tetapi sampai di titik ini, saya tahu saya tidak punya pilihan lain. Telepon baru berdering 2 kali, Ibu Widya sudah mengangkat. "Halo, Kinasih ya, nak?" Hanya mendengar suaranya saja, hidung saya sudah terasa perih. Tapi saya berusaha menjaga diri agar tetap tenang. "Iya, Bu Widya, saya ada perlu, penting sekali." Saya bercerita dengan sangat singkat, tidak mengeluh panjang lebar. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi. Paket pasca melahirkan dibatalkan. Uang 170 juta diambil. KTP saya dipinjam dengan alasan palsu.
Ibu mertua dan suami saya akan pergi ke Korea tepat sebelum hari saya operasi. Di seberang sana, beliau diam mendengarkan saya sampai selesai. Beliau tidak menyela satu kata pun. Ketika saya selesai bicara, beliau hanya bertanya satu kalimat, "Kamu sudah memutuskan?" Saya menegakkan punggung. Di luar jendela, langit kelabu, awan menggantung rendah dan berat. Di dalam perut, si kecil bergerak pelan seolah mengingatkan saya untuk tidak lagi berhati lembut. Saya menjawab dengan suara pelan tetapi mantap. "Sudah, Bu. Saya mau mengurus gugatan cerai sepihak." Ibu Widya tidak terkejut, beliau hanya menggumam pelan lalu melanjutkan. "Kalau sudah diputuskan, kita lakukan dengan benar dan lengkap. Hal kedua, apa rencanamu?" Saya melihat sekeliling kamar, melihat lemari pakaian, melihat boks bayi yang belum sempat dirakit, lalu perlahan berkata, "Saya mau menjual apartemen ini." Bahkan saya sendiri, saat mengucapkan kalimat itu, bisa mendengar betapa dinginnya suara saya. Apartemen itu adalah tempat yang pernah saya curahkan begitu banyak tenaga, yang pernah saya pikir akan menjadi rumah bagi suami dan anak-anak saya. Tapi setelah semuanya, saya tidak ingin kembali ke sana lagi. Tempat yang sudah dikotori oleh keserakahan, tinggal di sana hanya akan menambah luka. Ibu Widya bertanya dengan sangat cepat dan tepat sasaran. "Rumah dibeli sebelum menikah. Atas nama kamu sendiri, berkasnya bersih kan?" "Iya, bersih. Saya masih simpan lengkap kontrak, rekening koran, bukti transfer." "Bagus, berarti bisa dijual. Saya sedang punya klien yang butuh cepat membeli apartemen di daerah itu agar anaknya bisa segera masuk sekolah. Kalau kamu bersedia dengan harga sedikit lebih rendah dan membuat surat kuasa khusus, transaksi bisa berjalan sangat cepat." Saya memejamkan mata sejenak. Hati saya sakit seperti dicakar, tetapi tidak ada lagi keraguan. Saya berkata, "Saya setuju." Setelah itu, Ibu Widya berpesan agar saya memfoto semua pesan dari rumah sakit, mencatat waktu, tetap tenang, jangan berdebat lagi dengan keluarga suami, untuk menghindari mereka berbuat lebih nekat dari yang diperkirakan. Beliau berkata, "Apa yang ada buktinya, simpan. Apa yang tidak perlu dikatakan, kurangi." Saya mendengarkan setiap kalimatnya dan pikiran saya menjadi semakin jernih. Benar. Saat paling panik, yang dibutuhkan seseorang bukanlah bujukan, melainkan tangan yang cukup tenang untuk menarik kita ke atas. Saya duduk diam sejenak setelah panggilan itu, lalu membuka ponsel dan memfoto pesan pengembalian dana dari rumah sakit, menyimpannya di folder terpisah. Saya juga mencatat cepat beberapa tanggal penting di buku catatan. Hari Ibu Sumi meminjam KTP, hari rumah sakit mengirim pesan, jam saya menelepon untuk verifikasi, jam Baskara mengaku sudah tahu. Setiap baris tulisan muncul di depan mata, kering dan jelas seperti laporan pekerjaan. Tiba-tiba hati saya menjadi tenang dengan cara yang aneh. Ternyata ketika mulai bertindak, rasa takut akan mundur. Anda yang mendengar sampai di sini mungkin mengerti mengapa orang bilang di saat terdesak baru tahu sifat asli seseorang, dalam kesulitan baru terlihat mana yang asli dan palsu. Jika Anda berada dalam situasi saya, apakah Anda akan memilih bersabar demi keharmonisan rumah tangga atau akan menyelamatkan diri sendiri sebelum terlambat? Jika ada pemikiran, silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa dengarkan sampai akhir cerita ini. Karena ada kebenaran yang semakin ke belakang semakin membuat orang merasa sakit sekaligus sadar. Saya meletakkan ponsel, mengangkat kepala dan melihat sekeliling apartemen sekali lagi. Semuanya masih di sana. Tetapi pandangan saya sudah berbeda. Bukan lagi pandangan seorang istri yang mencoba membangun sebuah rumah, melainkan pandangan seorang wanita yang diam-diam mengumpulkan kembali apa yang menjadi miliknya sebelum pintu terakhir tertutup rapat. Malam itu saya hampir tidak tidur. Berbaring miring ke kiri sebentar pinggul terasa pegal, berbalik ke kanan perut terasa sesak, sementara pikiran terus berputar karena panggilan dengan Ibu Widya, karena wajah dingin Ibu Sumi, karena suara Baskara di seberang telepon saat menyebutkan perjalanan itu seolah-olah hal yang wajar. Saya lelah sampai lunglai tetapi hati saya tegang seperti senar gitar. Sekitar pukul 4 pagi, saya mendengar pintu kamar di luar terbuka lalu tertutup pelan. Kemudian terdengar suara sandal diseret di lantai, suara roda koper berderak di atas keramik. Suara orang berjalan pelan tapi tergesa-gesa. Saya membuka mata, berbaring diam beberapa detik, seluruh rumah gelap, hanya ada cahaya lampu kuning dari ruang tamu yang menyelinap melalui celah pintu. Saya tidak perlu melihat pun sudah tahu, mereka benar-benar pergi. Saya perlahan duduk, satu tangan memeluk perut,
tangan lainnya berpegangan pada pinggiran tempat tidur. Berdiri saja sudah sulit, berjalan ke pintu kamar lebih sulit lagi. Saya membuka sedikit pintu untuk mengintip. Ibu Sumi mengenakan jaket tipis, lehernya dililit syal, rambutnya disisir rapi seperti akan pergi ke pesta. Ratih berdiri di sebelahnya menarik koper merah marun itu, sementara Baskara sedang membungkuk memeriksa dokumen di dalam tas selempangnya. Ketiga orang itu tidak ada yang menoleh ke kamar saya sekalipun. Pada saat itu, saya masih mengharapkan satu hal kecil, bahwa Baskara akan berbalik, akan masuk untuk melihat istrinya yang sedang hamil tua, dan akan segera melahirkan, lalu mengucapkan satu kalimat yang baik. Tapi tidak, dia hanya memakai sepatu, menarik resleting tas seolah-olah di rumah ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tepat sebelum melangkah keluar pintu, Ibu Sumi baru berseru ke dalam, suaranya datar seperti memberi perintah pada bawahan. Nasi dingin ada di penanak nasi, kalau bangun nanti hangatkan saja. Di rumah diam-diam saja, tunggu kami pulang. Saya berdiri terpaku di pintu kamar. Bukan karena saya terkejut lagi, tetapi karena sampai detik terakhir pun beliau masih bisa mengucapkan kalimat selancar itu. Seolah-olah meninggalkan menantu yang akan dioperasi di rumah adalah hal yang tidak perlu dirisaukan. Seolah-olah saya bukan wanita yang membutuhkan suami dan keluarga di sisinya, melainkan hanya orang yang harus tahu cara diam, tahu cara patuh, tahu cara menunggu. Pintu utama tertutup, suara klik itu terdengar sangat pelan, tetapi bagi saya seperti sebuah tebasan. Seluruh apartemen seketika jatuh ke dalam keheningan yang hampa. Tidak ada lagi suara orang, tidak ada lagi suara koper diseret, hanya ada suara AC yang berputar teratur dan suara jantung saya yang berdebar kencang di dalam dada. Lalu rasa sakit itu datang. Awalnya hanya nyeri tajam di bawah perut yang membuat saya harus berpegangan pada dinding. Saya mencoba menarik napas dalam-dalam, berpikir mungkin ini hanya kontraksi seperti beberapa hari sebelumnya. Tapi belum sampai setengah menit, aliran hangat tiba-tiba mengalir di antara kedua kaki saya, menuruni betis, membasahi lantai keramik. Saya menunduk. Pikiran kosong beberapa detik lalu langsung mengerti. Air ketuban saya pecah. Kedua kaki saya gemetar, rasa sakit berikutnya datang lebih hebat, meremas punggung lalu melilit perut, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram seluruh tubuh saya. Saya tidak bisa bernapas. Apartemen yang begitu luas, begitu indah, saat ini terasa dingin dan asing seperti cangkang kosong. Saya benar-benar takut. Ketakutan seseorang yang tahu dirinya berada di ambang persalinan tanpa ada satupun tangan di sisinya. Tapi saya tidak boleh tumbang. Tidak sekarang. Saya berpegangan pada dinding, meraba-raba setiap langkah menuju meja makan untuk mengambil ponsel. Tangan saya gemetar sampai hampir menjatuhkannya 2 kali. Saya menekan 112. Di seberang sana menanyakan alamat, saya berusaha membaca setiap kata dengan jelas, membaca juga kode kunci pintu apartemen agar petugas medis bisa masuk jika saya tidak sanggup membukanya. Setelah menyebutkan informasi itu, keringat saya bercucuran seperti mandi, kontraksi terus datang bergelombang, semakin kuat, tidak membiarkan saya berdiri tegak. Panggilan kedua yang saya lakukan adalah untuk ibu. Di seberang sana, langit Bandung pasti masih gelap gulita. Ibu mengangkat telepon dengan suara mengantuk. Halo, Kinasih? Saya berbicara sambil terengah-engah, air mata baru tumpah saat itu. Bu, air ketubanku pecah, aku di rumah sendirian. Saya tidak ingat apa lagi yang saya katakan, hanya ingat di seberang sana hening sejenak. Lalu suara ibu tiba-tiba meninggi, panik sampai suaranya berubah. Apa? Sendirian bagaimana? Baskara di mana? Ibu mertuamu di mana? Saya tercekat, mereka sudah pergi bu. Ibu saya tidak bertanya apa-apa lagi. Beliau hanya berkata dengan cepat, kamu diam di situ saja, sudah panggil ambulans belum? Ibu segera ke sana. Jangan takut. Ada ibu di sini. Ada ibu di sini. 4 kata itu baru masuk ke telinga, saya menangis terseduh-seduh. Benar kata orang, dalam hidup seorang wanita, sekejam apapun perlakuan keluarga suami, asal mendengar suara ibu kandung, sudah cukup untuk merasa masih ada jalan untuk hidup. Anak sebesar apapun tetaplah anak ibunya. Kalimat itu tidak pernah terasa lebih benar bagi saya daripada saat itu. Saya duduk di lantai, bersandar pada sisi sofa, mencoba menjaga napas tetap teratur seperti yang pernah diajarkan dokter. Air ketuban masih terasa dingin di bawah kaki, setiap gelombang rasa sakit yang datang membuat saya harus menggigit bibir kuat-kuat. Di luar jendela,
Langit belum sepenuhnya terang. Kota tampak kelabu di pagi hari. Beberapa suara kendaraan terdengar dari kejauhan. Tidak ada yang tahu di sebuah apartemen di lantai atas. Ada seorang wanita hamil yang gemetar menunggu di antara rasa sakit dan penelantaran. Bel pintu berbunyi bertubi-tubi, lalu suara orang memanggil, suara langkah kaki berlari, suara pintu terbuka, ambulans datang hampir bersamaan dengan ibu saya. Beliau berlari masuk rumah dengan piyama yang belum sempat diganti, rambut acak-acakan, sandal berbeda pasangan, wajahnya pucat pasi. Begitu melihat saya meringkuk di tengah genangan air ketuban, ibu langsung berlutut dan memeluk saya. "Ya Tuhan, nak, ibu di sini." Saya mencengkeram erat tangan ibu seolah berpegangan pada tiang di tengah arus deras. Di luar, petugas medis sedang menyiapkan tandu, menanyakan kondisi saya, sementara di dalam hati saya, sesuatu baru saja putus sepenuhnya, bukan lagi harapan, bukan lagi penantian, melainkan bagian terakhir dari apa yang disebut suami istri. Tepat pada saat diangkat ke atas tandu, saya tahu dengan sangat jelas. Pernikahan itu telah mati sejak pintu itu tertutup. Dan saya harus terus hidup dengan segala cara untuk membawa anak saya melewati malam ini. Sejak didorong ke dalam mobil ambulans, saya hampir tidak lagi merasakan keadaan di sekitar saya. Rasa sakit datang bertubi-tubi, setiap kali datang punggung saya seperti dipatahkan, perut saya mengeras hingga sesak napas. Saya berbaring miring di atas tandu, satu tangan mencengkeram erat pegangan, tangan lainnya menggenggam tangan ibu. Ibu Anjani duduk di samping, sambil mengelus rambut saya, suaranya bergetar. "Tahan ya, nak, sebentar lagi sampai rumah sakit, ada ibu di sini." Suara sirene ambulans memecah keheningan pagi yang masih remang. Di luar jendela kaca, lampu jalanan berlari mundur menjadi garis-garis panjang. Saya belum pernah merasa perjalanan dari rumah ke rumah sakit begitu singkat sekaligus begitu panjang. Singkat karena semuanya terjadi begitu cepat, panjang karena setiap menit yang berlalu terasa seperti digantung di atas rasa takut yang tak terkatakan. Setibanya di rumah sakit, para perawat dan dokter segera mendorong saya ke ruang gawat darurat bersalin. Ada yang mengukur tekanan darah. Ada yang memeriksa detak jantung janin, ada yang menanyakan kapan air ketuban pecah. Saya mencoba menjawab tetapi suara saya terdengar seperti datang dari kejauhan, baru ketika seorang dokter membungkuk dan berkata dengan sangat jelas, "Kehamilan sudah cukup bulan, ketuban sudah pecah, perlu operasi darurat untuk menghindari risiko bagi bayi." Barulah jantung saya berdebar kencang. Dokter menoleh dan bertanya, "Keluarga di mana? Siapa yang menandatangani surat persetujuan operasi?" Meskipun terbaring di atas brangkar, kepala pusing, saya masih mendengar jelas kalimat itu. Ada rasa pahit yang melintas sangat cepat. Orang yang seharusnya berdiri di sana adalah suami saya. Orang yang seharusnya ikut di mobil ambulans, memegang dokumen, bertanya pada dokter setiap detailnya. Sekarang entah di mana. Mungkin di bandara dengan koper yang sudah diseretnya sejak subuh. Orang yang maju untuk menandatangani surat, pada akhirnya tetaplah ibu saya. Ibu Anjani memegang pulpen dengan tangan yang gemetar hebat. Saya melihat jelas jari-jari ibu yang menua, tangan kurusnya harus dikuatkan untuk menandatangani surat persetujuan operasi bagi putrinya. Melihat pemandangan itu, tenggorokan saya tercekat. Saya mengulurkan tangan untuk menggapai tangan ibu, dengan susah payah berkata, "Bu, jangan hubungi Mas Baskara lagi." Ibu menunduk. Air matanya berjatuhan. "Iya, ibu tahu. Anggap saja keluarga itu sudah tidak ada lagi." Kalimat itu membuat hati saya pedih, tetapi rasa sakit itu bukan lagi untuk menahan. Rasanya seperti saat seseorang memotong sendiri sepotong daging busuk dari tubuhnya. Sesakit apapun harus dipotong, jika tidak akan meracuni seluruh tubuh. Sebelum didorong ke ruang operasi, saya masih sempat melihat wajah ibu untuk terakhir kalinya di luar pintu. Beliau berdiri di samping, mata merah, kedua tangan tergenggam erat seolah memohon pada seseorang untuk mengasihi anaknya. Seumur hidup saya, ibu memang seperti itu, tidak pandai mengucapkan kata-kata besar, hanya tahu cara menyayangi anak dengan segenap yang ia miliki. Cahaya di ruang operasi putih menyilaukan, suara alat medis beradu pelan, suara dokter berkomunikasi singkat. Bau antiseptik yang menyengat di hidung membuat saya mual. Saya dibius spinal, separuh badan bagian bawah perlahan mati rasa. Terbaring di sana, kedua tangan direntangkan, pikiran melayang antara sadar dan tidak, saya tiba-tiba merasa betapa rapuhnya hidup seorang wanita.
Baru kemarin sibuk melipat pakaian bayi, hari ini sudah terbaring di meja operasi, di antara batas hidup dan mati yang setipis helaan napas. Saya memejamkan mata, di kepala terbayang berbagai hal, apartemen di Tangerang Selatan, koper merah itu, suara Ibu Sumi, keheningan Baskara, wajah panik ibu saat berlari masuk rumah. Semuanya berbaur seperti arus deras. Saya hanya sempat berkata pada diri sendiri satu kalimat, "Nak, kita harus hidup." Lalu saya mendengar suara tangisan bayi yang sangat kecil pada awalnya, kemudian semakin keras, begitu jernih seolah merobek semua awan kelabu di kepala saya. Saya membuka mata, air mata langsung tumpah. Seorang bidan menggendong bayi itu mendekat, suaranya terdengar gembira, "Anak perempuan ya, Bu. Beratnya 3,3 kilogram, tangisannya kuat sekali." Saya melihat bayi mungil yang kemerahan, wajahnya berkerut, mulutnya masih mencari-cari napas ibunya, dan seluruh tubuh saya gemetar. Bukan lagi karena takut, tetapi karena lega. Di saat saya merasa didorong ke tepi jurang oleh kehidupan, justru tangisan itulah yang menarik saya kembali. Bayi itu diletakkan di dada saya sejenak, kehangatan lembutnya, bau susu pertama bercampur bau kulit bayi membuat saya menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa menangis bukan karena sedih, saya berhasil melewatinya. Setelah operasi, efek bius perlahan hilang, rasa sakit dari luka operasi mulai terasa sedikit demi sedikit. Perih dan menusuk seperti ada yang mengiris perut saya, hanya untuk miring sedikit saja sudah cukup membuat keringat bercucuran. Tetapi setiap kali melihat ke boks kecil di samping, melihat bayi itu terbaring diam, tangan mungilnya mengepal, saya mendapatkan sedikit kekuatan lagi. Ibu saya hampir tidak pernah meninggalkan saya. Beliau menyuapi setiap sendok bubur encer, membantu saya duduk, menuntun saya berjalan langkah pertama setelah operasi. Setiap kali saya meringis kesakitan, ibu mengelus punggung saya, suaranya melembut, "Kuat ya, Nak, sudah punya anak harus kuat." Benar. Sejak saat itu, saya tahu hidup saya telah memasuki babak baru. Saya tidak lagi hidup hanya untuk bersabar demi keharmonisan. Saya juga bukan lagi wanita yang percaya bahwa jika kita berbuat baik, semua orang akan membalas dengan kebaikan. Terbaring di ranjang rumah sakit, perut sakit, badan lemah, melihat putri kecil saya tidur nyenyak di samping, saya mengerti lebih dari sebelumnya. Mulai sekarang, saya harus hidup untuk anak saya dan harus hidup dengan cara yang pantas untuk harga yang baru saja kami berdua bayar untuk bisa selamat. Hari kedua setelah operasi, rasa sakitnya sudah jauh lebih baik. Obat pereda nyeri hanya membantu sebagian, tetapi setiap kali membalikkan badan atau menurunkan kaki dari tempat tidur, saya merasa jahitan itu seperti ditarik kencang. Ibu saya duduk di samping dan setiap beberapa menit bertanya, "Masih sakit sekali, Nak?" Saya bilang sudah lebih baik, tetapi saya dan ibu sama-sama tahu. Itu hanya kalimat agar beliau tidak terlalu kasihan. Anak saya, yang terbaring di boks transparan di samping tempat tidur dengan nyenyak yang aneh. Melihatnya, saya merasa kasihan sekaligus hati saya menjadi lebih tegar. Mungkin menjadi ibu memang seperti itu, sesakit apapun harus bisa bertahan karena sejak anak itu menangis pertama kali, kita tidak lagi punya hak untuk menyerah. Siang itu, Ibu Widya datang ke rumah sakit. Beliau mengenakan setelan kerja berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, tangannya membawa setumpuk berkas tipis. Begitu melihat saya, beliau tidak bertanya panjang lebar, hanya melirik sekilas ke wajah saya lalu berkata, "Masih sakit sekali?" Saya mengangguk pelan. Beliau menarik kursi, duduk di dekat tempat tidur, merendahkan suaranya agar saya dan ibu bisa mendengarnya. "Saya sudah berhasil menghubungi sepasang suami istri yang sedang butuh cepat membeli apartemen di Tangerang Selatan. Anak laki-laki mereka akan masuk tahun ajaran baru. Mereka ingin segera menyelesaikan agar bisa pindah lebih dekat ke sekolah." Saya menatapnya. Jantung saya berdetak lebih lambat. Beliau melanjutkan, "Namanya Pak Banyu dan Ibu Rini, pasangan yang baik, bukan tipe calo tanah yang suka menawar-nawar. Mereka sudah melihat informasi dasarnya dan lokasinya cocok. Kalau berkasnya benar seperti yang kamu katakan, dibeli sebelum menikah, atas nama sendiri, tidak ada utang, mereka bersedia memberikan uang muka dengan sangat cepat." Saya bertanya langsung, "Cepat itu berapa lama, Bu? Hari ini bisa tanda tangan uang muka? Untuk akta jual beli dan balik nama akan saya urus dengan surat kuasa, kamu tidak perlu kembali ke apartemen." Mendengar kalimat terakhir itu, tenggorokan saya tercekat.
tidak perlu kembali ke apartemen. Kalimat itu seharusnya membuat saya sangat sedih karena tempat itu adalah hasil keringat saya, adalah tahun-tahun bekerja keras, adalah rumah pertama yang pernah saya rawat seperti bagian dari hidup saya. Tapi anehnya, saat itu saya hanya merasa lega seperti orang yang akan melepaskan baju yang sudah terlalu lama berbau apek. Saya menoleh ke arah anak saya yang sedang tidur. Pipinya kemerahan, bibirnya mengerucut, tangan mungilnya bergerak pelan dalam mimpi. Saya berpikir tentang jika saya kembali ke apartemen itu, saya akan melihat lagi bayang-bayang orang yang dengan kejam menyeret koper untuk bersenang-senang dengan uang pemulihan ibu dan anak saya. Seorang anak yang tumbuh di tempat seperti itu, apakah bisa merasa tenang? Saya berkata kepada Ibu Widya, kali ini tanpa ragu. Saya jual. Ibu saya, yang sedang mengupas apel, mendengarnya lalu menoleh ke arah saya. Matanya menunjukkan rasa kasihan tetapi tidak menghalangi. Beliau hanya meletakkan tangannya dengan lembut di bahu saya seolah berkata, Ibu mengerti, Ibu mendukungmu. Ibu Widya membuka berkasnya, menunjukkan kepada saya setiap halaman. Surat kuasa khusus agar beliau bisa mewakili saya dalam transaksi. Formulir gugatan cerai yang sudah diisi bagian dasarnya. Daftar dokumen yang diperlukan. Beliau bekerja dengan sangat rapi. Saya memegang pulpen, bekas infus masih di tangan, perut bekas operasi masih sakit. Tetapi saat menandatanganinya, tangan saya terasa sangat mantap, setiap goresan huruf keluar dengan teratur. Tiba-tiba saya mengerti satu hal, orang bisa merampas kepercayaan kita, tetapi mereka tidak bisa merampas hak kita untuk bangkit jika kita tidak melepaskannya sendiri. Setelah menandatangani surat kuasa, saya bersandar di bantal, lelah sampai napas pun terasa berat. Ibu Widya merapikan berkasnya lalu berkata, saya akan meminta pembeli datang ke rumah sakit sebentar untuk bertemu denganmu, sebagai formalitas, hanya bicara sebentar. Kalau kamu tidak kuat, saya bisa bilang mereka tanda tangan uang muka dengan saya saja. Saya menggeleng, tidak apa-apa Bu, mereka membeli rumah saya, sebaiknya bertemu. Awal sore, Pak Banyu dan Ibu Rini datang. Mereka berpakaian sederhana, bicaranya sopan, masuk ke kamar pasien pun masih merasa tidak enak karena takut mengganggu ibu yang baru melahirkan. Ibu Rini menatap saya lalu menatap bayi saya, matanya melembut. Ibu baru melahirkan, saya datang saat ini sebenarnya juga tidak enak, tapi rumah kami sedang butuh cepat sekali. Saya tersenyum pucat. Tidak apa-apa, Bu, saya juga ingin cepat selesai. Pak Banyu duduk tegak, bicaranya jelas dan tidak berbelit-belit. Apartemen ibu sesuai dengan kebutuhan kami. Jika berkasnya bersih seperti yang disampaikan pengacara Widya, kami akan segera mentransfer uang muka, sisanya sesuai dengan jadwal notaris. Saya hanya mengangguk, tidak menawar, tidak memperpanjang. Ada hal-hal yang tidak boleh ditunda, karena semakin lama, hati kita semakin mudah goyah. Saat mereka berbicara dengan Ibu Widya tentang prosedur, saya membuka ponsel dan tepat pada saat itu, di halaman media sosial Ratih muncul serangkaian foto baru. Foto di Bandara Soekarno-Hatta, foto di depan sebuah pusat perbelanjaan yang gemerlap. Foto mereka sekeluarga duduk mengelilingi meja barbeque sambil tertawa ceria. Ibu Sumi mengenakan syal yang saya lihat tempo hari, tangannya memegang kantong kosmetik, wajahnya berseri-seri seperti baru menang undian. Di bawah foto, Ratih masih menulis caption singkat, pergi di waktu yang tepat, senang dengan orang yang tepat, sepadan dengan uangnya. Saya melihat kalimat itu dan hati saya membeku. Saya tidak menangis, saya hanya mengambil tangkapan layar setiap foto dan langsung mengirimkannya ke Ibu Widya. Beliau melihatnya sekilas, matanya menajam, hanya berkata satu kalimat, simpan semua, ini sangat berharga. Memang berharga. Berharga karena itu menelanjangi wajah mereka. Saat saya terbaring di ranjang rumah sakit, luka operasi masih sakit, anak saya yang baru lahir belum genap 2 hari, mereka sedang tertawa, makan, berbelanja dengan uang yang seharusnya untuk pemulihan saya. Orang sering berkata berbuat baik akan mendapat balasan baik. Tetapi ada juga orang yang makan di atas penderitaan orang lain dan masih bisa menelannya dengan nikmat. Akhir pertemuan, Pak Banyu mentransfer uang muka. Ibu Widya mengonfirmasi lalu mengangguk kepada saya. Transaksi sudah dimulai. Saya terbaring di sana, tangan saya di atas boks anak saya, mendengar suara AC berdesir, mendengar ibu saya pelan-pelan menimang cucunya, dan di dalam hati saya seperti baru saja menutup sebuah pintu dengan tangan sendiri.
Itu bukan hanya pintu apartemen di Tangerang Selatan, tetapi pintu terakhir yang menghubungkan saya dengan apa yang disebut keluarga suami. Hari ketiga setelah operasi, saya mulai mencoba duduk lebih lama. Luka operasi masih sakit, terutama setiap kali menggendong atau menyusui anak. Ibu saya bilang jangan terlalu memaksakan diri, biar beliau yang menggendong cucu, saya cukup berbaring istirahat. Tapi menjadi ibu, melihat anak merengek sedikit saja, kita langsung lupa rasa sakit. Anak saya saat itu sudah punya nama panggilan, Kembang. Nama yang terdengar lembut dan cerah seperti kedamaian kecil yang coba saya pertahankan dalam hidup saya. Sore itu, saat ibu sedang membawa semangkuk bubur ikan panas ke kamar, ponsel saya bergetar, di layar muncul nama Baskara. Saya menatapnya beberapa detik, entah kenapa sampai saat itu di dalam hati saya masih ada sedikit harapan. Mungkin dia menelepon untuk menanyakan keadaan anak, keadaan saya, apakah luka operasinya sakit. Walaupun hanya satu kalimat, setidaknya itu menunjukkan dia masih ingat dirinya adalah suami dan ayah. Saya menerima panggilan video itu, di layar muncul wajah Baskara, di belakangnya ada lampu-lampu terang dan beberapa papan nama berbahasa Korea. Dia mengenakan jaket baru, rambutnya disisir rapi, terlihat jelas sedang berada di luar atau di sebuah pusat perbelanjaan. Suara orang berbicara dan tertawa di sekitarnya begitu riuh. Dia menatap saya sekilas lalu melirik ke boks tempat Kembang tidur. "Anak baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya acuh tak acuh. Belum sempat saya menjawab, dia langsung melanjutkan, "Jangan lama-lama di rumah sakit ya, mahal. Kalau dokter sudah bolehkan pulang, cepat pulang saja, biar bisa pulang ke rumah. Kata ibu di rumah juga bisa dirawat, buat apa tambah hari?" Saya tertegun. 3 hari setelah melahirkan. Saya baru saja melewati operasi darurat, badan saya belum bisa duduk dengan nyaman, anak saya masih merah. Dan hal yang ditelepon oleh suami saya adalah jangan lama-lama di rumah sakit karena mahal. Tepat saat itu, ibu saya masuk. Beliau berhenti tepat di ujung tempat tidur, mendengar kalimat terakhir itu dengan jelas. Wajah ibu yang tadinya lelah berubah menjadi pucat lalu memerah karena marah. Beliau meletakkan mangkuk bubur dengan keras di meja, mengulurkan tangan. "Berikan ke ibu." Saya belum sempat bereaksi, ibu sudah mengambil ponsel saya. Beliau menatap lurus ke layar, suaranya bergetar tetapi tegas seperti cambuk. "Kamu ini masih manusia atau bukan? Istrimu baru saja dioperasi, anakmu baru lahir 3 hari, kamu telantarkan lalu masih menelepon untuk mengeluh mahal?" Baskara di seberang sana jelas tidak menyangka ibu saya ada di situ, dia terdiam dan gugup. "Bukan. Bukan begitu maksud saya, Bu." Ibu saya memotong. "Bukan begitu maksudnya tapi kamu dan ibumu mengambil 168 juta yang saya berikan untuk putri saya memulihkan diri untuk jalan-jalan ke Korea? Bukan begitu maksudnya tapi membiarkan putri saya pecah ketuban sendirian di rumah? Jangan pikir dengan diam orang jadi bodoh." Kata-kata itu dilemparkan melalui layar, tajam seperti pisau. Baskara menjadi panik, matanya bergerak ke sana kemari. "Bu, tenang dulu, masalah ini biar nanti kita pulang baru dibicarakan." Ibu saya tertawa sinis, tawa orang yang sudah habis kesabarannya. "Tidak perlu. Uang saya berikan untuk putri saya. Bukan untuk dipakai keluargamu. Saya sudah minta pengacara mengurusnya, bagaimana cara ibumu mengambilnya, begitu juga cara mengembalikannya." Saya duduk di tempat tidur dengan dada berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena pertama kalinya saya melihat kemarahan ibu meledak begitu hebat. Ibu saya orangnya sabar, saking sabarnya kadang dirugikan pun diam saja, tetapi benar, air yang tenang jika terusik akan meluap, apalagi jika menyangkut putrinya di ambang kematian, kesabaran itu hilang tak bersisa. Di seberang layar, wajah Baskara terlihat pucat, tidak lagi acuh tak acuh seperti hari-hari sebelumnya. Kepanikan kali ini nyata. Tapi saya tahu itu bukan kepanikan orang yang sadar akan nasib istri dan anaknya, melainkan kepanikan orang yang baru sadar perbuatannya sudah tidak bisa ditutupi lagi. Ibu menutup telepon, ruangan hening beberapa detik, lalu ibu duduk di kursi, matanya merah. Saya menatapnya, tiba-tiba tenggorokan saya tercekat. Seumur hidup ini, orang yang berani membela saya, pada akhirnya tetaplah ibu kandung. Pada saat yang sama, di luar sana, ayah saya dan tim pindahan sedang menyelesaikan pekerjaan yang sudah disepakati dengan Ibu Widya. Sesuai arahannya,
Ayah datang ke apartemen di Tangerang Selatan bersama beberapa orang untuk memindahkan semua barang-barang saya dan kembang ke rumah orang tua. Pakaian saya, perlengkapan bayi, dokumen, boks bayi, pompa ASI, setiap barang dikemas dengan hati-hati. Sedangkan barang-barang Baskara dan Ibu Sumi, ayah saya pisahkan ke dalam kardus-kardus terpisah, dilakban dengan rapi, di luarnya ditulis jelas nama masing-masing. Tidak ada yang dirusak, tidak ada yang dibuang, tidak seperti mereka. Malamnya saat menelepon untuk memberitahu kami semuanya sudah selesai, ayah hanya berkata singkat. Barang siapa, ayah kembalikan ke orangnya. Keluarga kita tidak hidup dengan cara tidak beradab. Mendengar kalimat itu, saya menoleh ke arah Kembang yang sedang tidur pulas, hati saya sakit sekaligus lega. Hidup ini terkadang kehilangan satu atap, tetapi justru membantu kita melihat di mana akar kebaikan yang sesungguhnya untuk bersandar. Dan hari itu, di tengah kamar rumah sakit yang berbau obat, saya mengerti bahwa saya telah meninggalkan pernikahan itu hampir sepenuhnya, tinggal menunggu hukum memberikan stempel pada apa yang hati saya sudah putuskan sejak lama. Hari ke-7 setelah melahirkan, dokter mengizinkan saya pulang. Luka operasi belum sembuh total, setiap langkah masih harus pelan dan menahan perut, tetapi dibandingkan beberapa hari pertama, saya sudah jauh lebih baik. Ibu menggendong Kembang di depan, saya berpegangan pada tangan ayah di belakang. Melangkah keluar dari area perawatan, menghirup udara di luar rumah sakit, saya merasa beban di hati saya terangkat. Benar, ada tempat yang kita masuki dengan rasa sakit, tetapi saat keluar, kita merasa seperti dilahirkan kembali. Mobil tidak membawa saya ke Tangerang Selatan, mobil membawa saya ke rumah orang tua. Sebuah rumah kontrakan kecil yang disewa orang tua saya di Jakarta agar bisa merawat saya dan bayi untuk sementara waktu. Rumah itu tidak seluas apartemen lama, kamarnya juga tidak mewah, tetapi begitu masuk, saya merasakan kehangatan menjalar di hati. Di dalam kamar, ibu sudah menyiapkan boks bayi berwarna putih. Di sudut meja ada penghangat susu, rak kayu untuk menaruh popok dan pakaian bayi. Di luar jendela ada pot melati kecil yang baru dibeli ayah, katanya agar sejuk dipandang. Saya berdiri di ambang pintu, melihat sekeliling, hidung saya terasa perih. Ibu meletakkan Kembang di boks, lalu membantu saya berbaring di tempat tidur dan menarik selimut ke perut. Di sini lebih sempit sedikit tapi bersih dan tenang, kamu istirahat saja biar sehat. Saya menggenggam tangan ibu, tidak bisa berkata apa-apa selain mengangguk. Mungkin benar kata orang, rumah bukan soal luas atau sempit, tetapi tempat di mana kita benar-benar disayangi. Sore berlalu dengan tenang, saya menyusui anak, tidur sebentar, lalu mendengar ayah dan ibu berbicara pelan di dapur. Suara pisau dan talenan, bau sup ayam herbal, suara kipas angin berputar, semuanya begitu sederhana hingga membuat saya merasa seperti kembali ke kehidupan normal yang sudah lama tidak saya rasakan. Sementara itu, di pihak keluarga suami saya, mereka sedang dalam perjalanan pulang dari Korea. Malam itu, sekitar pukul 8, ponsel saya menyala terus-menerus. Pesan dari Baskara muncul bertubi-tubi, dengan nada memerintah yang biasa. Sudah sampai, kamu masak apa? Bilang ibu siapkan kamar untuk Ratih menginap malam ini. Nanti kalau sudah sampai rumah, cepat buka pintu. Saya membacanya tanpa niat menjawab. Sungguh konyol. Sampai saat itu, mereka masih mengira apartemen itu masih utuh menunggu mereka pulang membawa koper. Masih mengira saya akan duduk di sana memasak sayur asem, menata sandal di depan pintu, menyiapkan selimut seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ada orang yang terbiasa dimanjakan hingga mereka salah mengira kesabaran orang lain adalah kewajiban. Sekitar setengah jam kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan dari Baskara. Saya tidak mengangkatnya. Beberapa menit kemudian, panggilan dari Ibu Sumi, lalu Ratih. Ketiga nama itu muncul bergantian seperti sebuah pertunjukan komedi yang panik. Saya melihat layar, hati saya datar seperti permukaan air. Belakangan, Satpam Gedunglah yang menceritakan kepada Ibu Widya, lalu beliau menceritakannya kepada saya. Malam itu, ketiga orang itu menyeret koper dan membawa kantong belanjaan bebas bea, sambil berjalan masih tertawa. Sampai di lantai atas, Baskara memasukkan kode kunci seperti biasa, tetapi pintu tidak terbuka. Dia mencoba lagi, lalu sekali lagi, tetap tidak ada respons. Ibu Sumi tidak sabar, sambil menekan-nekan tombol, beliau menggerutu. Kunci ini kemarin sudah agak rusak tidak diperbaiki, tidak bisa dibuka. Beliau mulai menggedor-gedor pintu kayu.
Suaranya begitu keras hingga beberapa tetangga membuka pintu untuk melihat. Ratih saat itu mungkin baru merasa ada yang tidak beres tetapi masih mencoba tenang. Mungkin Kinasih ganti kode tapi tidak bilang? Ibu Sumi membentak, berani sekali dia. Lalu tepat saat itu pintu terbuka, orang yang berdiri di dalam bukan saya, melainkan Pak Banyu, pemilik baru apartemen. Beliau mengenakan kaos abu-abu, tangannya masih kotor karena cat, di belakangnya terdengar suara bor. Di dalam rumah saat itu masih berantakan dengan terpal, kaleng cat, beberapa lembar kardus di sudut. Suasana renovasi begitu jelas sehingga tidak ada yang bisa bilang itu salah rumah. Menurut cerita Pak Banyu, Baskara berdiri terpaku beberapa detik seperti orang yang baru kehilangan tulang punggung, sementara Ibu Sumi langsung maju. "Kalian siapa? Kenapa ada di rumah saya?" Pak Banyu mengerutkan kening, menjawab singkat. "Ibu salah, apartemen ini saya beli secara sah, baru saja serah terima." Lalu dia memanggil istrinya untuk membawa salinan akta jual beli. Ibu Rini datang, dengan sopan tetapi tegas memberikan berkas itu kepada mereka. Semuanya begitu jelas dan menyakitkan. Nama saya di pihak penjual, nama mereka di pihak pembeli, tanda tangan, notaris, waktu serah terima, semuanya lengkap. Di koridor lantai itu, kebenaran itu tak ubahnya sebuah tamparan di siang bolong. Ratih adalah yang pertama mundur. Dia membawa tasnya dan mundur ke belakang suaminya, matanya bergerak liar seolah ingin menghindar. Sementara Ibu Sumi benar-benar marah. Beliau melompat, merebut berkas itu, merobeknya di depan semua orang lalu berteriak. "Dia itu menantu saya, dia jual rumah tanpa izin ibu mertua, dia merampas tempat tinggal keluarga saya." Tapi semakin beliau berteriak, semakin terlihat kelemahannya. Karena rumah itu dari awal sampai akhir tidak pernah menjadi miliknya. Mendengar bagian itu, saya yang duduk di tempat tidur di rumah orang tua, memeluk anak saya, tidak bisa tertawa, hanya merasakan sensasi aneh di dalam hati. Bukan rasa puas yang berlebihan, melainkan sebuah keadilan yang datang tepat pada waktunya. Orang baik akan bertemu hal baik itu belum tentu cepat, tetapi menabur angin menuai badai terkadang tidak perlu menunggu lama. Malam itu, di tengah kamar kecil yang berbau susu bayi, saya mengelus lembut dahi kembang lalu memejamkan mata. Di luar sana pasti ada orang-orang yang untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya berdiri di depan pintu rumah, tetapi tidak lagi punya kunci. Sedangkan saya, setelah melalui banyak gejolak, akhirnya menemukan tempat untuk meletakkan hati saya. Malam itu setelah tahu Ibu Sumi merobek akta di tengah koridor dan berteriak-teriak pada pemilik baru, saya tidak lagi merasa gemetar seperti sebelumnya. Saya hanya menggendong kembang, bersandar di kepala tempat tidur, mendengar napasnya yang pelan mencari susu, hati saya tenang luar biasa. Ketenangan seseorang yang telah melewati rasa sakit hingga ke puncaknya, sekarang melihat segalanya dengan mata yang berbeda. Mungkin sejak saya terbaring di atas tandu ambulans di tengah genangan air ketuban, bagian terlemah dalam diri saya telah mati. Telepon berdering lagi, kali ini dari Baskara, bukan satu panggilan, melainkan 7 atau 8 kali berturut-turut. Layar menyala lalu mati, lalu menyala lagi. Saya membiarkannya sejenak, ibu saya melihat lalu bertanya pelan, "Kamu mau angkat?" Saya diam beberapa detik lalu mengangguk. Saya angkat, tapi saya nyalakan loudspeaker. Ibu meletakkan bantal di belakang punggung saya agar bisa duduk lebih tegak. Ayah saya yang baru saja masuk dari teras, mendengarnya lalu berdiri bersandar di pintu, wajahnya datar. Saya menarik napas dalam-dalam lalu menerima panggilan itu. Di seberang sana, suara Baskara langsung keluar, tidak lagi tenang seperti biasanya, melainkan bingung dan kesal. "Kinasih, kamu ini berbuat apa? Rumahnya mana? Kenapa ada orang asing di dalam?" Saya menatap putri saya di pelukan, suara saya sangat tenang. "Apartemen itu sudah saya jual." Di seberang sana hening sejenak lalu Baskara hampir berteriak, "Kamu gila. Siapa yang izinkan kamu menjualnya? Itu rumah kita sebagai suami istri." Saya tidak langsung menjawab, saya biarkan kalimat itu selesai lalu perlahan berkata, "Dengarkan baik-baik. Apartemen itu atas nama saya beli sebelum kita menikah. Uangnya adalah tabungan saya dan bantuan dari orang tua saya. Saya menjualnya adalah hak saya." Mungkin Baskara tidak menyangka saya akan bicara selugas itu. Dia tergagap. Tapi kita sudah menikah, itu kan juga tempat tinggal keluarga?" Saya tersenyum sangat tipis. Tempat tinggal bisa jadi milik keluarga, tapi hak milik tidak.
Jangan campur adukan dua hal itu lagi. Tepat saat itu, suara Ibu Sumi menyela dari belakang, melengking dan penuh amarah. Kinasih, kamu jangan kurang ajar. Jual rumah tanpa bertanya pada ibu mertua, apa pantas? Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke kegelapan di luar jendela. Kali ini saya tidak lagi memanggilnya ibu. Saya tidak perlu bertanya kepada Anda tentang aset sah milik saya. Di seberang sana terdiam beberapa detik, mungkin beliau sendiri tidak menyangka saya akan mengubah cara bicara secepat itu. Beberapa hari yang lalu, saya masih memanggil ibu, masih bersabar, masih menelan begitu banyak kekesalan demi menjaga keharmonisan. Tapi setelah semua yang mereka lakukan, saya tidak bisa lagi menggunakan panggilan hormat untuk orang yang telah memperlakukan saya seperti itu. Ibu Sumi berteriak, kamu itu menantu keluarga ini, sudah menikah masih saja perhitungan soal milik pribadi dan milik bersama. Perempuan egois sepertimu nanti kena karma. Saya mengelus lembut tangan kembang, suara saya tetap datar. Yang akan kena karma bukan saya. Orang yang mengambil uang pemulihan ibu melahirkan untuk jalan-jalanlah yang seharusnya takut. Di seberang sana tiba-tiba hening, saya mendengar samar-samar suara bisikan, mungkin Ratih sedang menarik tangan Ibu Sumi, tapi kemudian dia sendiri ikut bicara, suaranya tidak lagi manis seperti biasa, tetapi jelas terdengar kesal. Kamu membesar-besarkan masalah ini untuk apa? Perempuan baru melahirkan sudah penuh perhitungan, nanti siapapun yang lihat akan mencela. Saya langsung menjawab, Mbak tenang saja, orang mau mencela saya atau tidak, itu urusan saya. Sedangkan urusan Mbak dan Ibu Mbak, hukum yang akan menentukan. Saya mendengar suara Baskara terengah-engah lalu merendahkan suaranya, beralih ke nada membujuk yang familiar. Sudah, sayang, kita pulang bicarakan baik-baik. Kamu di mana sekarang? Aku jemput kalian berdua. Saya tertawa, kali ini tawa sungguhan tetapi begitu pahit hingga sudut bibir pun terasa pegal. Pulang kemana? Pulang ke tempat di mana kamu membiarkan ibumu mengambil uang ibuku? Pulang ke rumah di mana pagi hari aku pecah ketuban? Kamu justru menyeret koper ke bandara? Jangan bicara seolah-olah masih ada jalan untuk kembali. Dia diam beberapa detik lalu masih mencoba menyelamatkan keadaan. Bagaimanapun juga kita masih suami istri. Saya memotong. Suami istri itu saat aku akan dioperasi, kamu harusnya ada di sisiku. Suami istri itu saat anakmu lahir, kamu harusnya ada. Tapi kamu memilih pergi ke Korea dengan uang pasca melahirkan ibu dan anakmu. Sejak saat itu, antara aku dan kamu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan perasaan. Di dalam kamar, ibu saya memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Ayah saya masih berdiri diam tetapi rahangnya mengeras. Saya tahu mereka kasihan pada saya, tapi saya juga tahu kali ini mereka tidak perlu lagi bersuara karena saya sendiri sudah cukup kuat untuk berbicara demi hidup saya. Saya melanjutkan, setiap kalimat terucap jelas seperti membaca sebuah berita acara. Barang-barangmu dan Ibu Sumi sudah saya pisahkan, dikemas dalam kardus dan dikirim ke gudang penyimpanan. Alamat gudang dan surat terima akan dikirim oleh pengacara nanti. Saya tidak membuang satupun barang kalian, karena saya tidak hidup seperti kalian. Di seberang sana, Baskara terdengar menghela napas, seolah baru sadar bahwa semuanya benar-benar sudah dipersiapkan. Kamu sudah mengajukan gugatan cerai? Sudah, hanya satu kata. Tapi saya tahu itu menghantam mereka lebih keras daripada makian apapun. Ibu Sumi merebut telepon lagi, suaranya parau karena marah. Kamu berani menceraikan anakku? Kamu pikir kamu hebat? Perempuan janda bawa anak, lihat saja apa ada yang mau. Saya mengelus pelan punggung anak saya, menjawab dengan sangat perlahan. Saya tidak butuh ada yang mau, saya hanya butuh hidup dengan baik bersama anak saya. Lalu saya menutup telepon, tidak ada peringatan lagi. Tidak ada perdebatan lagi, tidak ada teriakan untuk melampiaskan amarah. Saya memblokir nomor Baskara, Ibu Sumi, dan juga Ratih. Layar ponsel menjadi sunyi. Di luar sana, mereka pasti masih berdiri di koridor atau terseok-seok menyeret koper menuruni tangga di bawah tatapan tetangga dan teguran satpam. Tapi semua itu, sejak saat itu, bukan lagi urusan saya. Saya meletakkan ponsel di meja, menunduk menatap kembang yang tidur nyenyak di pelukan saya. Wajah mungilnya begitu damai seolah tidak tahu di luar sana ada badai yang baru saja menerpa kehidupan ibunya. Saya menempelkan pipi saya ke rambutnya, memejamkan mata. Di dalam hati, bukan tidak sakit, tetapi rasa sakit itu sekarang punya bentuk, punya nama, dan sudah diletakkan di tempat yang semestinya. Malam itu,
Ketika mendengar ibu berkata satpam telah meminta keluarga suami saya meninggalkan lantai itu dan mereka harus menyeret 2 koper mencari penginapan, saya tidak merasa puas berlebihan. Saya hanya melihat satu hal dengan sangat jelas. Ada orang yang seumur hidup terbiasa menginjak-injak orang lain, baru ketika hidup menghadang mereka di depan pintu, mereka mengerti apa artinya kehilangan muka. Dan saya, setelah menutup pintu itu dengan tangan saya sendiri, akhirnya mendapatkan kembali hal yang paling penting, hak untuk menentukan hidup saya sendiri. Setelah panggilan malam itu, Baskara tidak lagi mencari saya. Mungkin dia mengerti semua pintu kelembutan telah tertutup, tetapi itu tidak berarti pihak sana menyerah. Hanya beberapa hari kemudian, Ibu Widya memberitahu saya bahwa Baskara telah menandatangani surat cerai dengan cukup cepat. Terdengar seolah dia masih punya sedikit harga diri, tetapi sebenarnya tidak. Dia menandatanganinya karena tahu pernikahan itu tidak bisa diselamatkan lagi, yang masih ingin mereka selamatkan adalah uang. Benar seperti dugaan saya, Ibu Sumi dan Baskara mulai mengajukan gugatan sengketa atas uang hasil penjualan apartemen, dengan alasan itu adalah harta bersama yang terbentuk selama masa pernikahan sehingga saya tidak berhak menjualnya secara sepihak. Belum lagi, mereka menyangkal telah mengambil uang 168 juta rupiah. Ibu Sumi dengan cepat memutarbalikkan cerita, mengatakan bahwa saya secara sukarela memberikan uang kepada ibu mertua untuk berlibur sebagai ucapan terima kasih atas perawatannya selama saya hamil. Mendengar ini, saya hanya bisa tertawa. Benar kata pepatah, mulutmu harimaumu, tetapi banyak orang yang bahkan saat air sudah sampai ke leher masih terbiasa berbohong. Di medan pertempuran hukum, mereka juga membuka medan lain. Kerabat. Tiba-tiba ponsel saya menerima beberapa panggilan dari kerabat pihak Baskara yang selama setahun tidak pernah menanyakan kabar. Ada yang dengan lembut menasihati, wanita bersuami harusnya lebih banyak bersabar agar anak punya ayah. Ada yang lain menghela napas, baru melahirkan psikologisnya tidak stabil, terlalu mendengar hasutan dari pihak luar nanti malah rusak semua. Bahkan ada seorang bibi jauh yang berkata terus terang, uang itu bukan segalanya, jangan terlalu keras, nanti nama baikmu tercemar, siapa yang mau melihatmu? Jika ini adalah saya beberapa bulan yang lalu, mungkin saya akan merasa sedih dan ingin menjelaskan. Tetapi sekarang, saya hanya tersenyum lalu menutup telepon. Orang yang mengerti kita tidak perlu penjelasan, dan orang yang sengaja membela yang salah, sebanyak apapun kita bicara, akan sia-sia. Saya menyerahkan semuanya kepada Ibu Widya, dan memang benar, bersamanya saya baru melihat betapa berbedanya antara emosi dan hukum. Ibu Widya duduk di hadapan saya, menata setiap berkas di atas meja seperti menata bidak catur. Di satu sisi, ada kontrak pembelian apartemen yang ditandatangani 6 bulan sebelum tanggal pernikahan. Di sisi lain, ada rekening koran yang menunjukkan seluruh aliran dana dari rekening saya ke pihak penjual, serta surat konfirmasi dana bantuan dari orang tua saya saat membeli rumah. Setiap bukti tergeletak di sana, lugas, jelas, tanpa emosi. Beliau hanya mengetuk pelan tumpukan kertas itu dan berkata, untuk menuntut bagian, harus ada dasar hukumnya, dan di sini mereka tidak punya apa-apa selain mulut. Gugatan untuk mengembalikan 170 juta rupiah bahkan lebih kuat lagi. Pihak rumah sakit mengirimkan staf terkait untuk memberikan kesaksian yang mengonfirmasi bahwa prosedur pengembalian dana hari itu telah disalahgunakan. Orang yang datang menerima pengembalian dana adalah Ibu Sumi, dengan membawa kwitansi asli, berkas verifikasi, dan KTP saya. Ketika pihak Ibu Widya menanyakan lebih dalam bagaimana Ibu Sumi mendapatkan KTP saya menjelaskan dengan jelas bahwa beliau berbohong dengan alasan meminjam untuk mengurus surat domisili bagi asisten rumah tangga pasca melahirkan. Ibu Widya bahkan bertanya balik dengan tajam. Baik, kalau begitu silakan sebutkan nama asisten rumah tangga itu, di mana dia tinggal, dan di mana kontrak kerjanya. Sampai di situ Ibu Sumi terdiam, tetapi pukulan terberat bukan dari kesaksian, melainkan dari foto-foto liburan ke Korea. Saya telah menyimpan semua foto check-in di bandara, foto di meja barbeque, foto kantong kosmetik, foto shawl. Termasuk status gembira Ratih yang diunggah tepat pada hari saya terbaring di ruang pemulihan pasca operasi. Setiap foto seperti tamparan bagi penyangkalan mereka. Tanpa perlu saya tambahkan satu kata pun, senyum ceria mereka sudah menjelaskan segalanya tentang untuk apa uang itu digunakan. Pada hari mediasi yang paling menegangkan, saya hadir bersama Ibu Widya. Luka operasi belum sembuh total,
punggung masih terasa pegal, tetapi saya tetap datang. Bukan untuk berdebat, saya datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang pernah meninggikan suara di rumah saya akan bersikap di hadapan hitam di atas putih. Dan memang, pemandangan itu layak untuk diingat seumur hidup. Baskara lebih banyak menunduk daripada mengangkat kepala, tidak ada lagi penampilan dewasa dari pria yang suka berkata pria punya banyak pengeluaran. Ibu Sumi pada awalnya masih mencoba mempertahankan wibawanya, tetapi semakin lama semakin terlihat gugup. Setiap kali Ibu Widya menunjukkan bukti baru, wajahnya semakin kelam. Ketika foto-foto Korea disebutkan, bibirnya terkatup rapat hingga membiru. Saya duduk di sana, tangan saya di atas tas berkas saya, di dalam hati tidak ada rasa puas seperti yang mungkin dibayangkan orang luar. Saya hanya melihat satu hal dengan sangat jelas, ternyata selama bertahun-tahun saya bersabar, mereka mengira saya lemah. Padahal, yang paling lemah adalah orang yang terbiasa hidup dengan tipu muslihat. Sore itu, setelah keluar dari ruang mediasi, saya menatap langit yang tinggi dan jernih. Angin berhembus menerpa wajah, tidak ada lagi rasa sesak di dada seperti hari-hari sebelumnya. Saya tahu, neraca keadilan sudah miring. Mulai saat ini, semua kebohongan, semua alasan yang dibuat-buat, semua bisikan dari kerabat tidak lagi ada artinya. Karena sekali kebenaran sudah terdokumentasi, sudah ditandatangani, sudah ada saksinya, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang-orang yang pernah berpikir bisa menggunakan ikatan keluarga untuk menutupi keserakahan. Hari putusan sidang, saya duduk dengan punggung tegak. Kembang masih terlalu kecil, jadi saya menitipkannya pada ibu. Sebelum pergi, saya menunduk mencium dahinya, merasakan tangan mungilnya menggenggam jari saya, dan hati saya tiba-tiba terasa damai. Mungkin karena saya tahu, semua kekacauan ini akan segera berakhir. Dan jika harus berakhir dengan bersih, dengan jelas mana yang benar dan salah. Putusan pertama adalah tentang apartemen. Pengadilan menetapkan bahwa apartemen di Tangerang Selatan adalah aset pribadi saya, dibeli sebelum menikah, dengan kontrak, aliran dana pembayaran, dan bukti sumber dana yang jelas. Tindakan saya menjual apartemen itu sepenuhnya sah. Baskara tidak berhak menuntut bagian dari uang hasil penjualan rumah itu. Mendengar itu, saya tidak tersenyum, juga tidak menghela napas lega seperti di film-film. Saya hanya merasakan sebuah batu yang selama ini menekan dada saya akhirnya terangkat. Bagian kedua adalah hak asuh anak. Kembang belum genap 36 bulan. Saya memiliki pekerjaan yang stabil, tempat tinggal yang jelas, dukungan dari orang tua, dan merupakan orang yang merawat anak secara langsung sejak lahir. Pengadilan memberikan hak asuh anak kepada saya. Baskara memiliki kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan pendapatan yang dilaporkan. Setelah itu, dia duduk di sana, wajahnya tertunduk, tidak bisa membantah lagi. Pria yang pernah meninggalkan istrinya yang pecah ketuban di rumah untuk menyeret koper ke bandara, pada akhirnya hanya menyisakan sebuah kewajiban di atas kertas. Tetapi yang benar-benar membuat Ibu Sumi pucat pasi adalah putusan ketiga. Beliau diwajibkan mengembalikan penuh uang 170 juta rupiah kepada ibu saya beserta bunga keterlambatan pembayaran. Bukti sudah terlalu jelas, dari konfirmasi pihak rumah sakit, peminjaman KTP dengan alasan palsu, hingga foto-foto liburan ke Korea yang diunggah tepat pada hari saya di ruang pemulihan. Semuanya membentuk satu garis lurus, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Keluar dari ruang sidang, Ibu Sumi masih sempat membentak Baskara. Gara-gara kamu, kalau dari awal kamu tegas, dia tidak akan berbuat sejauh ini. Baskara memerah, berbalik dan membentak, Ibu masih bisa bicara? Semua ini kan ide Ibu. Sekarang aku kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan rumah. Ibu dan anak itu berdiri di tengah koridor dan saling menyalahkan. Orang yang pernah begitu membela ibunya, orang yang pernah dengan lantang menganggap uang menantunya adalah uang keluarga, pada akhirnya saling melempar kesalahan. Benar kata orang, saat senang makan bersama, saat susah lari sendiri-sendiri. Rati menghilang dengan sangat cepat. Saat liburan di Korea, senyumnya begitu ceria, tetapi saat ditanya soal uang, dia menghindar. Ketika Ibu Widya memproses eksekusi putusan, Rati hampir memutus kontak. Hidup dengan prinsip rumah tetangga kebakaran, yang penting api tidak sampai ke bajunya sendiri. Tapi hidup tidak semudah itu. Melalui penelusuran aset, satu-satunya aset berharga yang masih atas nama Ibu Sumi adalah sebuah rumah sederhana di kampung halamannya di Jawa Tengah.
Rumah yang sering beliau pamerkan sebagai warisan leluhur, tempat untuk menghabiskan masa tua, tempat yang tidak boleh hilang. Namun pada akhirnya, rumah itulah yang disita untuk menjamin pelaksanaan putusan. Hari ketika petugas datang untuk menyegelnya, seluruh kampung keluar untuk melihat. Orang yang selama ini mati-matian menjaga gengsi di hadapan tetangga, pada akhirnya kehilangan muka tepat di tempat yang paling ingin dijaganya. Mendengar cerita dari Ibu Widya, saya hanya duduk diam, menabur angin, menuai badai. Pepatah itu tidak pernah lebih benar dari ini. Suatu pagi, ibu saya menerima notifikasi bahwa uang telah ditransfer penuh. Beliau tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Sore itu, beliau membawa saya dan kembang ke bank. Ibu mengenakan blus coklat sederhana, tangannya menggendong cucunya. Suaranya tenang seolah baru saja menyelesaikan tugas yang sudah lama harus dilakukan. Uang ini awalnya ibu siapkan untuk pemulihanmu. Sekarang kamu sudah berhasil melewatinya, ibu berikan kembali untuk kembang sebagai modal nanti. Lalu ibu membuka sebuah buku tabungan atas nama cucunya. Saya melihat buku tabungan kecil itu di atas meja, tiba-tiba mata saya berkaca-kaca. Uang yang pernah menjadi sumber pengkhianatan, air mata, dan gugatan, pada akhirnya kembali ke tempat yang semestinya, menjadi fondasi untuk masa depan putri saya. Mungkin itu juga salah satu bentuk keadilan dalam hidup. 3 tahun kemudian, saya kembali bekerja dan mendapatkan promosi ke posisi yang lebih baik. Saya membeli sebuah apartemen yang lebih kecil dari yang lama, dekat dengan rumah orang tua agar mudah bepergian. Kembang tumbuh menjadi anak yang ceria, suka tertawa, sangat suka makan yogurt, dan senang menarik-narik baju kakeknya setiap sore pergi ke taman. Bekas luka operasi masih ada di perut saya, tetapi tidak lagi sakit. Itu hanya mengingatkan saya bahwa saya pernah melewati sebuah lorong yang sangat gelap dan berhasil melewatinya. Suatu minggu pagi, dalam perjalanan membawa anak saya bermain, saya berhenti di lampu merah sebuah persimpangan. Secara tidak sengaja menoleh ke samping, saya melihat Baskara membonceng Ibu Sumi dengan sepeda motor tua di lajur sebelah. Dia tampak lebih kurus, kulitnya gelap, mengenakan jaket pengantar barang yang warnanya sudah pudar. Ibu Sumi duduk di belakang, rambutnya semakin memutih, memeluk sebuah kotak makanan, mulutnya masih mengomelkan sesuatu. Mereka tidak mengenali saya di dalam mobil kecil saya, sementara saya menatap mereka beberapa detik, hati saya sama sekali tidak ada dendam. Lampu hijau menyala, kembang di kursi belakang berceloteh. "Ibu, nanti beli es krim ya." Saya tersenyum, menginjak gas ke arah yang berbeda. Ada orang-orang yang tidak perlu kita kalahkan dengan cara menoleh ke belakang untuk melihat bagaimana mereka jatuh. Cukup dengan kita terus berjalan ke arah yang lebih cerah, itu sudah cukup. Pelajaran yang saya ambil dari cerita ini adalah, dalam pernikahan, cinta itu berharga, tetapi kejelasan lebih berharga lagi. Jangan karena 2 kata keluarga, kita menyerahkan seluruh kepercayaan kepada orang yang belum tentu bisa menjaganya. Jangan bersabar sampai kehilangan harga diri. Dan jangan lupa, wanita boleh berhati lembut, tetapi harus tahu cara menyelamatkan diri sendiri saat dibutuhkan. Jika Anda merasa cerita ini menarik, silakan tinggalkan suka untuk kanal ini. Jika Anda memiliki saran, silakan tinggalkan komentar di bawah, agar kanal ini bisa menjadi lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir cerita ini. Semoga Anda selalu sehat, damai, dan hangat bersama keluarga.